Sini kumpul kamu dan aku bakal melihat kisah Nam Ho Hyun. Novelis yang penjahat utamanya selalu tumbang, tapi tepat setelah dia menyelesaikan bab terakhir ceritanya yang epik, sebuah surat misterius mendadak menariknya masuk ke novelnya sendiri. Terperangkap jadi penjahat bernasib tragis yang baru saja dia ciptakan. Pas buka mata Hyun sadar, dia sudah berbaring di kasur asing. Semuanya terasa membingungkan. Bahkan tubuhnya ini sama sekali bukan miliknya lagi. Perlahan dia bangun, berjalan menatap pantulan dirinya di sebuah cermin besar. Astaga, penampilannya tidak asing. Rambut merah menyala, senyum super licik, dan mata tajam sedingin es yang sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Fakta gila itu langsung menyambarnya bagai petir. Dia baru saja merasuki tubuh Arsène Adel, karakter jahat paling overpower di novel buatannya. Masalah terbesarnya, karakter ini dijadwalkan lenyap dalam beberapa hari. Tapi tunggu sebentar, mari kita bahas siapa sebenarnya si Adel ini dulu. Singkatnya, keluarga Arsène ini keturunan campuran yang sangat unik, setengah iblis, setengah manusia. Berkat aura iblis yang kuat itu, mereka dulunya adalah klan paling mendominasi di seluruh kekaisaran. Tapi kejayaan itu hancur berantakan. 6 keluarga elit lainnya diam-diam bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan mereka. Hancur tak tersisa. Dari masa lalu suram ini, jelas kenapa Adel memilih jalan yang gelap. Dia nekat membalas dendam pada aliansi yang menghancurkan klannya. Tapi sayangnya semua rencananya gagal total. Dan itulah alasan paling masuk akal kenapa Adel memanggil sang penulis ke dunianya sekarang. Perhatikan baik-baik bagian ini. Karena dalam hitungan hari, Adel dijadwalkan hancur lebur di tangan para kesatria itu. Dan kejutannya ada di sini. Sebenarnya bicara soal potensi, Adel ini adalah sosok dengan bakat paling gila sejagat novel. Kekuatannya bahkan jauh di atas sang tokoh utama. Tapi sekuat apapun dia, Hyun merancang aturannya sendiri. Penjahat pantang menang melawan tokoh utama, apapun yang terjadi. Parahnya, Adel saat ini sama sekali tidak bisa menggunakan aliran mananya. Coba saja Hyun tahu batas kemampuan ini bakal menyusahkan dirinya sendiri. Dia pasti ogah menulis jalan cerita seburuk ini. Semua kerugian ada di pihak villain. Tengah asyik merutuki nasib, dia tiba-tiba melihat surat ajaib yang menyeretnya kemari. Menghehutkan! Kertas itu ternyata adalah pesan khusus dari sosok Adel yang asli untuk Hyun. Dia sangat berharap ada petunjuk rahasia di sana. Tapi kertasnya benar-benar kosong melompong. Tidak ada satupun coretan. Lalu, akhirnya, rentetan huruf muncul dari ketiadaan. Kalimat itu ternyata sapaan langsung dari karakter Adel kepada sang penulis. Tertulis di sana, jika Hyun mau menguasai kekuatan absolut tubuh ini, Adel cuma butuh dia menjawab simple ya, atau tidak. Ya pastilah. Hyun kembali ngomel saat sadar dia sedang komunikasi langsung dengan Adel. Cowok gila yang baru saja menjebaknya dalam situasi kacau ini. Kertas misterius itu terus memaksa minta jawaban tegas. Akhirnya si bro ini pasrah total dan menjawab, ia menyetujui tawaran itu. Adel menjelaskan dia siap menjawab apapun yang ditulis sang penulis di kertas ajaib tersebut. Ada info gratis, tapi rahasia besar pasti ada harganya. Makin penting nilai pertanyaannya, biayanya juga bakal makin mahal. Kamu pasti penasaran hal yang sama kan? Hyun langsung tanya cara pulang, tapi si Adel dengan santai bilang itu mustahil. Untungnya Hyun sudah menduga hal itu, jadi dia cukup siap menerima kenyataan pahit ini. Lanjut ke urusan yang lebih mendesak. Bagaimana cara memakai mana dan memicu jurus spesial milik Adel? Wah beruntung, ini pertanyaan gratis. Adel langsung menyalurkan semua rahasia kekuatannya langsung ke dalam otak Hyun. Begitu tertanam, Hyun sontak bisa merasakan aliran energi mana meledak di nadinya. Jurus pertama, Adel sungguh gila. Skill bernama kegelapan yang bisa menghapus 5 indera musuh secara mutlak. Selanjutnya ada aura tekanan intimidasi untuk melumpuhkan target. Begitu Hyun mengaktifkannya, dia langsung merinding merasakan kekuatannya. Bikin senyum sedikit lah. Ya, minimal dia bisa menakuti orang biasa. Walau mungkin belum mempan untuk kesatria elit. Nah, bakat paling epik yang harus dikuasai adalah jurus pamungkas Adel. Sebuah teknik bernama transfer posisi 1. Sesuai namanya yang keren, teknik ini memungkinkan dia bertukar lokasi instan dengan objek apapun. Jangan dipilih. Ini murni serangan pamungkas yang benar-benar fatal. Saat dia mencobanya, lingkaran sihir mulai menyala. Ya, jurusnya memang aktif, tapi entah kenapa rasanya belum terlalu mengesankan. Rupanya, dia cuma bisa teleportasi sejauh 20 yard. Sungguh jarak yang culun dibanding kekuatan Adel versi aslinya. Jadi kita lihat saja nanti. Asal rajin berlatih, kekuatannya pasti akan terus meningkat.
Ikuti terus ceritaku. Kita mulai saat dia nekat bertukar tempat dengan baju zirah itu. Kemampuan aktif. Dia lenyap dan bertukar posisi dengan zirah tersebut. Sukses besar, tapi pendaratannya ternyata lumayan kacau. Ya, sepertinya butuh latihan lagi. Sementara itu, sekelompok kesatria sedang berbaris lurus menuju kediamannya. Siap menyingkirkan pemuda kita. Tepat di perkebunan keluarga Arsen. Para kesatria tiba di sana. Mewakili Kabupaten Leon dengan tatapan tajam, Kapten Veld mendapat laporan kalau targetnya sedang bersantai. Para pelayan jelas panik. Adele sama sekali tidak keluar selama berhari-hari dari balik pintu terkunci. Tiba-tiba tanpa peringatan, Veld mendobrak masuk. Dia menatap targetnya yang malah asyik bersantai sambil meledek misi sang kapten untuk menangkap seorang anak. Mengabaikan ucapan Adele, Veld langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk segera melenyapkan bocah. Menyebalkan itu. Tapi perhatikan baik-baik di sini. Mereka tidak tahu kalau jagoan kita bisa bertukar tempat dengan benda apapun. Dia langsung mengincar pedang kesatria yang melesat maju, mengaktifkan kemampuannya, lalu meluncur cepat dengan pedang musuh yang kini berada di tangannya. Serangan kejutan itu sukses menjatuhkan lawan, membuat Veld dan pasukannya gemetar. Mundur dari serangan pertamanya, dia tersenyum menunggu penantang berikutnya. Merasa unggul dalam jumlah pasukan, Veld kembali memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu pemuda itu secara bersamaan. Pertarungan sengit pecah, tapi alih-alih menghadapi mereka semua secara sembarangan, Adele menghancurkan kaca jendela dan melompat keluar. Jeniusnya lagi, dia memakai trik kemampuannya dengan melempar pedang itu kuat-kuat ke arah tanah. Bam! Dia bertukar tempat dengan pedang itu tepat waktu. Trik gila ini membuatnya selamat dari benturan dan berhasil kabur. Tujuan pertamanya sekarang adalah melarikan diri menembus lebatnya hutan keluarga Arsen. Begitu dia masuk ke hutan, Veld langsung menyuruh pasukannya mengejar target demi memastikan misinya selesai. Beralih ke pemandangan di dalam hutan Arsen, pemuda kita terengah-engah. Kakinya dipaksa berlari sekuat tenaga demi menjauh dari kejaran. Masalah utamanya, meskipun dia sukses keluar dari wilayah ini, dia tahu hanya kehancuran yang menunggu di depan. Alih-alih pergi menjauh, dia punya rencana gila. Dia akan memakai gerbang rahasia untuk masuk ke alam iblis. Para iblis di sana sedang menderita kekalahan besar akibat perang panjang melawan manusia. Jadi, dia sangat berharap mereka mau menerima tawarannya di masa sulit. Walaupun dia sendiri sebenarnya manusia, rencananya sih bagus. Tapi Veld dan para kesatrianya sudah menyebar sangat cepat untuk melacak jejaknya. Untungnya pemuda kita masih aman bersembunyi, tapi dia benar-benar kesulitan menemukan lokasi pasti gerbang tersebut. Saat mencoba menebak posisi gerbang, tak sengaja dia menginjak ranting kering. Suara patahannya langsung menarik perhatian para pengejar. Veld sudah muak bermain-main. Dia melepaskan aura luar biasa untuk menghancurkan semua rintangan di jalannya. Angkur! Veld akhirnya menemukan targetnya. Kabar super buruk bagi Adele, apalagi batas pertukaran posisinya tinggal 2 kali lagi. Prioritas utamanya adalah menemukan gerbang. Kalian ikut tegang kan? Saat ini, penulis di dalam tubuh Adele mulai merasakan kegelisahan luar biasa. Karena itulah, dia langsung bertanya pada sistem roh sejati Adele untuk meminta koordinat gerbangnya. Berhubung ini informasi super rahasia, sistem meminta bayaran 100 koin emas atau relik langka peringkat A ke atas. Tentu saja dia emosi. Bagaimana bisa sistem mengajak tawar-menawar di saat nyawanya sedang di ujung tanduk begini? Sialnya, tebasan aura Veld melesat cepat dan menghantam pemuda kita hingga terpental menabrak pohon. Melihatnya tak berdaya, sang kapten mengangkat pedangnya. Dia mencemooh apakah bocah itu sungguh berpikir bisa selamat hanya dengan berlari ketakutan. Menampilkan senyum yang sangat mengerikan. Veld berjanji kalau perjalanan Adele akan benar-benar berakhir di tempat ini. Walau terluka parah, pemuda itu membalas dengan tatapan tajam. Dia tidak peduli soal apapun. Tekad utamanya hanyalah bertahan hidup. Menyadari situasinya sangat kritis, Adele perlahan bangkit untuk melancarkan serangan kejutan terakhir melawan musuh besarnya. Veld merasa tekad bocah itu sangat menjengkelkan. Meski diam-diam dia menghormati keberanian si pewaris kebanggaan keluarga tersebut. Sebagai balasannya, Adele mengingatkan dengan pedas. Kesatria macam kapten dan pasukannya seharusnya malu. Mengeroyok satu anak kecil saja kok bangga. Dia bahkan menghancurkan harga diri Veld. Menyuruh kapten itu ganti profesi saja, jadi pengasuh anak balita. Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Kapten itu langsung mengamuk dan mengayunkan pedangnya. Pastikan kalian melihat kelanjutannya. Sini kumpul, perhatikan betapa dinginnya Veld. Bersiap menebas dengan pedang kejamnya. Targetnya jelas.
tepat ke jantung. Feld melangkah maju, siap untuk memberikan serangan penentu. Padahal, dia tidak tahu. Momen inilah yang paling ditunggu oleh jagoan kita. Buku catatan khusus dikeluarkan. Dia memaksa kontak langsung dengan pedang Feld. Agak membingungkan memang, tapi tenang saja. MC kita cerdas banget. Dia memanfaatkan artefak musuh sebagai tumbal demi mendapatkan jawaban penting. Misinya sukses, senjata musuh pun lenyap. Adele langsung tersenyum sangat lebar. Senyum puas terukir karena berhasil memperdayanya telak. Sementara pedang andalan sang kapten hancur lebur, menyisakan shock berat. Lokasi gerbang iblis didapat berkat artefak tadi. Jagoan kita langsung mengaktifkan transfer posisi untuk kabur cepat. Feld berusaha mencegahnya kabur. Tapi sayang sekali, Kapten lamban itu kehilangan momennya. Anak nakal kita berhasil kabur, mencari gerbang khususnya. Gerbang dengan energi gelap merah akhirnya ketemu, dan Adele sudah di sana. Tapi musuh ini benar-benar susah ditaklukkan. Layaknya kecoa. Jangan berkedip. Tepat sebelum kayu itu mengenai kepalanya, MC kita mengaktifkan jurus transfer posisi untuk terakhir kalinya. Sampai jumpa lagi, Kapten! Feld cuma bisa frustrasi melihat targetnya lolos ke dunia iblis, sebuah tempat di mana hanya ada kegelapan abadi. Waktu berlalu, Adele kini duduk santai mengunyah daging. Dia mulai berpikir, sudah berapa lama ya? Semenjak dia melewati gerbang dan masuk ke ruang bawah tanah misterius, ruang bawah tanah ini ternyata buatan manusia, diciptakan dengan menggunakan ilmu seni iblis rahasia. Dia agak kaget karena menemukan stok daging kering di atas tempat tidur usang. Adele curiga tempat ini melindungi sebuah harta karun. Ada juga pelindung ajaib penangkal segala serangan fisik. Sosok penjaga batu di sana semakin menambah aura misterius dari penjara aneh buatan manusia ini. Penjaga batunya kelihatan sangat seram. Adele sadar betul, kalau dia nekat menantangnya sekarang, dia pasti akan langsung dihabisi. Jadi dia tidak berani macam-macam. Buku catatan tiba-tiba bersinar. Jiwa Adele berkomunikasi dengan sang penulis, mendapat peringatan keras soal manipulasi bayaran. Gara-gara menjadikan pedang Feld tumbal dadakan, trik ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Gile banget dia bisa pakai trik ini tanpa kena hukuman. Perhatian sang penulis tiba-tiba tertuju pada satu batu yang bentuknya sangat aneh di dinding sana. Saat menyentuh batunya, dia sadar bahwa cuma berkat kekuatan Adele, dia bisa merasakan hal magis ini. Sebuah suara tegas langsung bergema, memperingatkannya bahwa dia sama sekali tidak punya hak menggunakan fitur tersebut. MC cerdas kita langsung curiga kalau batu ini adalah kunci pembuka pelindung ajaibnya. Karena aksesnya ditolak, dia harus memutar otak mencari rute pelarian lain. Di balik pelindung, dia melihat bongkahan batu yang sepertinya rontok dari sang penjaga. Benda ini mungkin bisa sangat berguna. Langsung mengaktifkan transfer posisi. Dia bertukar tempat dengan aman keluar, tanpa harus repot meretas sistemnya. Sayangnya saking senangnya kabur, dia malah lupa ada naga batu iblis mengerikan menunggu di luar. Monster raksasa itu mengaum keras, seakan menantang jagoan kita. Adegan pindah ke kastil iblis, di mana kepala keluarga beruang Creed sedang mengawasi pelayannya yang super sibuk. Dia bergumam, mungkin gara-gara putrinya yang agresif itu, anak buahnya jadi harus kerja lembur begini. Creed benar-benar pusing. Masalahnya, kalau putrinya sukses, dia bakal mendapat akses masuk ke Citan, sekolah iblis bergengsi. Kalaupun dia memaksa putrinya untuk gagal, gadis keras kepala itu pasti akan melawan keputusannya. Putrinya ini punya tekad baja untuk balas dendam kepada manusia kejam yang sudah mengambil nyawa ibunya. Benar-benar beban emosional yang sangat tragis untuk anak seumuran dia. Sebagai seorang ayah, dia sangat cemas anaknya terjebak di sekolah iblis yang tanpa ampun. Tiba-tiba seorang pelayan datang melapor. Creed langsung kesal karena lamunannya buyar seketika oleh gangguan ini. Pelayan itu gemetar ketakutan, lalu melapor bahwa ada penyusup misterius tak dikenal masuk ke ranah tersembunyi. Jejak energi si penyusup berhasil ditemukan. Dan fakta bahwa dia bisa membuka pintu bikin semua panik. Kira-kira siapa ya orang misterius ini? Oke, coba bayangkan ini bareng aku. Mereka cuma tahu ada seseorang yang mengutak-atik pintu dari dalam. Sang patriark iblis pun langsung termenung. Dia mulai curiga. Jangan-jangan manusia ini terseret lewat gerbang Dion saat perang besar. Tapi karena hamba rendahan itu pasti segera musnah, dia anggap ini cuma masalah sepele. Sekarang, fokus utamanya cuma satu, memastikan ujian sang putri kesayangan berjalan lancar. Creed bahkan mempertimbangkan sesuatu. Kalau semua lancar, dia bisa dapat pion baru dari pihak manusia. Tapi tinggalkan itu dulu. MC kita ini malah langsung menyesal keluar dari domain dan buru-buru teleportasi balik demi keselamatan nyawanya.
Hela Saha, siapa juga yang mau jadi santapan hidup-hidup serigala raksasa di luar sana? Monster itu menatap tajam dari luar. Adele langsung sadar kalau situasinya benar-benar gawat. Keluar dari penghalang itu, sama saja cari celaka. Tapi tunggu, tiba-tiba dia dapat ide brilian. Serigala itu ternyata terbuat dari batu. Berarti kemampuannya bisa dipakai pada monster ini. Skill pemindahan posisi diaktifkan. Dia menukar posisinya dengan serigala batu itu. Rencananya sukses besar. Monster itu kini terkurung di dalam. Sementara dia bebas. Serigala batu itu sampai butuh beberapa detik untuk sadar kalau dia yang terkurung. Meski meronta, monster itu tak bisa tembus. Adele pun langsung tancap gas mencari jalan keluar. Perhatikan ini. Tiba-tiba dia berpapasan dengan monster jurang lain yang jauh lebih mengerikan. Dia langsung sadar, setiap level pasti ada misinya. Dan monster raksasa ini jelas terlihat jauh lebih mengancam daripada serigala sebelumnya. Lucunya, Adele terus-terusan melakukan spam skill transfer posisi. Dan sukses mengurung monster-monster itu berulang kali. Karena monster-monster itu tak bernyawa, dia bisa memakai kemampuannya secara maksimal tanpa batas. Sampai akhirnya, dia tiba di tahap pamungkas domain tersembunyi. Sebuah suara terdengar. Memberinya selamat karena berhasil lolos. Nadanya sangat ramah. Agak aneh rasanya buat manusia biasa seperti Adele. Adele sangat yakin ini adalah ruang bos utama. Dan pemandangan di depannya benar-benar bikin merinding. Ini adalah Satria Kegelapan Aurak dengan armornya yang super keren. Aura kekuatannya yang memancar. Bahkan bisa disandingkan dengan Kapten Veld yang legendaris. Adele sama sekali malas meladeni Satria Kegelapan itu. Dan langsung nge-spam skill transfer posisinya lagi. Bos monster itu belum sempat selesai bicara, dia sudah keburu terkurung di dalam penghalang. Adele langsung maju dan berhasil menemukan kotak harta yang selama ini dicari. Tapi bentuknya jauh dari ekspektasi. Dia sama sekali tidak menduga ada ukiran ornamen khusus di sana. Ukiran naga hitam ini melambangkan salah satu keluarga iblis dengan kasta paling tinggi. Di antara faksi iblis ada faksi kemalasan, nafsu, kerakusan, amarah, iri dengki, dan juga keserakahan. Simbol naga hitam ini mewakili dosa kesombongan mutlak, dan faksi mengerikan inilah yang dipimpin oleh Creed. Fakta ini saja sudah menjadi ancaman raksasa bagi keselamatan nyawa MC kita. Dia nekat membuka kotak itu demi mencari jalan keluar. Fokusnya sekarang cuma satu, segera kabur dari alam iblis ini secepatnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Kabut bayangan misterius mendadak muncul dari kotak dan menyerang wajahnya. Energi gelap itu memaksa masuk ke tubuhnya. Tunggu dulu. Masuknya sangat brutal dan menembus ke dalam. Kalian pasti ikut ngeri lihat ini kan? Tak kuat menahan energi gelap. Adele merintih kesakitan saat fisiknya menerima siksaan yang sangat ekstrem. Dampaknya benar-benar ekstrem. Kepalanya serasa mau remuk menahan beban itu. Tapi ternyata tidak seburuk itu. Karena tak lama kemudian, dia terbangun dan kondisinya baik-baik saja. Cairan hitam tadi mengubah matanya sepenuhnya, memberikannya kekuatan langka bernama Mata Superbia. Ini adalah penglihatan super yang kemampuannya baru bisa aktif setelah dia berhasil mengalahkan musuhnya. Sekarang MC kita merasa sangat tak terkalahkan. Dia bisa melibas belasan musuh sekaligus dan sangat puas bisa mampir ke dunia iblis. Mulai dari sini, dia menyiapkan mentalnya. Sebuah pintu raksasa sudah berdiri tegak tepat di hadapannya. Adele memutar otak untuk memikirkan langkah selanjutnya. Karena pasti banyak musuh kuat yang siap menyergapnya. Keluar sekarang sama saja riwayatnya tamat. Jadi dia wajib mencari cara lain. Sempat terpikir buat langsung kabur sekilat cahaya, tapi sayang. Ide konyol itu jelas tidak akan berhasil di sini. Masalah utamanya adalah dia memiliki tanda keluarga Arsen. Kalau para iblis sampai tahu, mereka pasti akan langsung melenyapkannya. Jadi dia buru-buru menutupi lambang di lehernya. Sementara itu, Satria Kegelapan tadi sedang mengamuk, menghantamkan pedangnya ke penghalang dan menuntut dilepaskan. Tunggu kelanjutannya ya. Satria Kegelapan itu memperingatkan kalau sang putri segera datang. Ikuti terus ceritanya, Adele benar-benar tidak tahu siapa itu. Baru sekarang dia sadar. Kenapa bisa ada kasur batu dan daging kering di wilayah tersembunyi ini? Ternyata wilayah rahasia ini adalah arena latihan khusus untuk anak-anak keluarga bangsawan. Sangat penting baginya untuk paham situasi ini. Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan buku catatan andalannya untuk menghubungi Adele yang asli. Penulis langsung bertanya, siapa karakter terdekat dengannya saat ini? Sekali lagi, jiwa Adele menuntut sebuah pengorbanan sebagai ganti jawabannya. Sayang sekali, si penulis sedang kena masalah besar nih.
Alih-alih membayar pakai emas atau artefak, dia terpaksa membakar 100 poin mana miliknya. Benar-benar cara yang super nekat. Dan jawabannya pun muncul. Orang terdekatnya ternyata Reni, putri paling kecil dari sang pemimpin klan demonik keluarga Beer. Jagoan kita langsung sadar sepenuhnya. Gawat banjet, dia benar-benar terjebak dan sama sekali tidak bisa menang melawannya. Mata super Bia yang dia curi itu seharusnya adalah hadiah utama ujiannya, dan jagoan kita nekat merebut hadiah tersebut. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dengan kekuasaan besarnya di pasukan demonik, Adele yakin gadis itu akan menghancurkan para penjaga batu dan muncul di depannya. Tebakannya 100% benar. Reni menebas hancur para ksatria itu dan langsung berhadapan dengan sosok manusia di depannya. Dengan tatapan tajam, gadis itu menuntut untuk tahu identitas aslinya. Karena sadar tidak ada jalan untuk kabur, Adele langsung menyerah dan berlutut di hadapannya. Dia mulai bersandiwara dengan berkata bahwa Reni sukses menaklukkan ujian rahasia ini dan menjadi sosok terpilih. Namun sang putri iblis sudah terlanjur emosi dan tidak peduli sama sekali. Keringat dingin bercucuran. Sadar riwayatnya bisa tamat di sini. Penulis pun ngeles, mengaku sebagai pengawal khusus yang diutus oleh ayah gadis itu. Untung saja matanya yang dicuri belum ketahuan. Sambil menatap curiga ke arahnya, gadis kecil itu langsung mengejek penampilannya yang terlihat sangat menyedihkan. Dibilang lemah, Adele membantah tegas dan meyakinkan bahwa dirinya sangat hebat. Rasa optimis pun mulai kembali muncul di hatinya. Gadis itu menurunkan senjatanya, lalu tertawa. Demi merebut kepercayaannya, Adele menggunakan trik teleportasi pedang dan sukses membuat Reni kaget. Saat muncul di depannya, Adele sama sekali tidak menyerang. Dia malah dengan santai bertanya apakah Reni kagum dengan jurusnya. Reni meraih tangannya dengan penuh emosi, lalu segera mundur kembali. Keheningan ini benar-benar membuat Adele bingung memikirkan isi kepala Reni sekarang. Tapi dengan santainya, gadis itu malah mengajak pergi karena sang kepala keluarga sudah menunggu. Kalian pasti setuju denganku kan? Pria ini benar-benar jago memanipulasi tingkat dewa. Adele membalas santai bahwa dia masih harus mengurus misi penting lain dari ayah Reni. Padahal dalam hati, panik abis. Dia harus segera kabur sebelum hancur lebur. Pintu pun terbuka. Dan Reni sangat kaget melihat ayahnya di sana. Sama sekali di luar dugaan. Ayahnya datang membawa pasukan. Melihat situasi ini, Creed malah jadi sangat penasaran dengan manusia tersebut. Di sisi lain, jagoan kita berkeringat dingin. Karena sekarang dia harus putar otak buat membohongi ayah gadis itu juga. Riwayatnya pasti langsung tamat kalau sampai mereka sadar apa yang sebenarnya terjadi. Anehnya, Creed sama sekali tidak menyerang. Dia malah menyapa putrinya dan bertanya apakah ujiannya sudah berhasil diselesaikan. Begitu putrinya mengiyakan hal itu, sang pemimpin langsung menyuruh manusia di depannya untuk ikut pergi. Tanpa tahu apa yang menantinya di depan, sang penulis hanya bisa pasrah memikirkan nasibnya. Adele pun pasrah mengikuti langkahnya. Parahnya lagi dia sudah tidak bisa membuka buku catatannya. Karena poin mana dan item bayarannya sudah ludes. Sesampainya di markas megah keluarga Beer, Creed langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beristirahat di kamar. Kesempatan emas buat kabur nih. Dalam hati, Adele sudah bersorak gembira merayakan kebebasannya. Bahagia itu cuma sebentar. Sampai dia sadar, ada pengawal rahasia yang mengawasinya agar tidak kabur. Dari ruangan itu, Creed lalu menemui putrinya, memuji bahwa dia berhasil menyelesaikan ujian terakhir. Tapi Creed ingin memastikan putrinya benar-benar yakin masuk sekolah akademi. Dengan tekad membara, Reni mengangguk dan mengiyakannya. Creed sempat terdiam sejenak, lalu mulai menginterogasi putrinya tentang manusia yang muncul di ruang harta itu. Masih terbayang trik pedang yang mengejutkannya tadi. Reni pun membenarkan bahwa manusia itu memang sangat tangguh. Jawaban ini langsung membuat sang ayah antusias dan sangat penasaran dengan pria misterius itu. Diskusi ditutup dengan izin resmi untuk masuk sekolah Saitan. Sampai sini dulu ya. Lucunya, Creed bahkan tidak memikirkan putrinya lagi. Nih kumpul. Kalian harus lihat manusia nekat yang menaklukkan domain ini sendirian. Apalagi dia baru saja merebut mata Super Bia. Helas Bangket ini jadi bukti kalau sang patriark sudah mengincar kekuatan pahlawan kita. Pendapat Reni menjadi potongan teka-teki paling meyakinkan. Semua petunjuk yang ada kini mengarah pada satu kesimpulan besar. Sang patriark siap memanfaatkan manusia itu demi keuntungannya. Di sisi lain, sang penulis kita malah kebingungan menunggu obrolan panjang mereka ini segera selesai. Akhirnya, Adele dipanggil ke kamar sang patriark. Dia berdiri tegang menatap wajah mengerikan. Creed,
Adele benar-benar panik memikirkan nasibnya. Kira-kira hukuman gila apa yang bakal diberikan oleh iblis ini? Dia memberanikan diri bertanya kenapa Creed tidak melenyapkannya. Sang patriark malah tersenyum sinis dan menegurnya karena berani menipu putrinya. Boom! Aura sihir super dahsyat meledak, memaksa Adele langsung berlutut tak berdaya. Adele perlahan sadar kalau Creed sama sekali tidak berniat menyakitinya. Sang patriark pun tertawa kecil, lalu menarik auranya. Dia sengaja membiarkan Adele mengatur napasnya kembali. Tapi sumpah, Adele masih gemetar hebat setelah kejadian mengerikan barusan. Creed ternyata sangat kagum dengan kecerdasan Adele dan menanyakan namanya. Dia langsung menjawab jujur tanpa membawa nama keluarganya. Sekarang tahan napas kalian. Tiba-tiba, sang patriark menggunakan kekuatan iblisnya untuk mengendalikan Adele. Anak kita sekarang benar-benar kebingungan dengan niat asli bos iblis ini. Tanpa aba-aba, Creed langsung menyuruhnya membuka mulut. Waduh, tunggu dulu. Patriark itu bilang kalau Adele hanya perlu melanjutkan cerita seru yang tadi dia sampaikan pada Rennie. Tanpa basa-basi, energi gelap misterius langsung masuk ke mulutnya, mencekik Adele dari dalam. Creed memberinya peringatan keras. Racun mematikan itu akan langsung melenyapkannya kalau dia berani menipu mereka lagi. Adele benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Creed dengan gaya santainya menjanjikan sebuah tempat tinggal nyaman sebagai imbalan. Pertemuan menegangkan itu pun berakhir, meninggalkan Adele kehabisan kata-kata. Pada adegan selanjutnya, dia langsung diantar menuju tempat tinggal barunya. Suka tidak suka, Adele terpaksa menerima rumah kumuh yang diberikan kepadanya. Ya, setidaknya dia masih bisa merasa lega karena nyawanya aman sementara. Walaupun rasanya cuma dimanfaatkan, sebagai seorang penulis, dia merasa cukup bersyukur. Karena dia berhasil mendapat pengakuan dari sang patriark yang mungkin sangat menguntungkan di masa depan. Fokus utamanya sekarang, dia harus cepat mencari solusi untuk mengatasi kutukan racun di dalam tubuhnya. Kalian pasti bangga melihat ini. Dengan cerdiknya, Adele menggunakan kemampuan teleportasi untuk membuang makhluk beracun itu. Dia sampai merinding membayangkan hal mengerikan yang bisa terjadi kalau organ pentingnya yang malah ikut berpindah. Biar aman, Adele enggan menghancurkan makhluk beracun itu karena takut malah memicu kemarahan sang patriark, iblis. Makhluk itu perlahan bangun karena suplai mananya terputus. Adele akhirnya rebahan di kasur, lega ancaman racunnya sudah hilang. Lucunya, makhluk kecil itu malah tidur di sebelahnya. Saat mulai mengantuk, jendela status tiba-tiba muncul memberikan kejutan besar. Transfer posisinya naik ke level 2, tetapi biaya mananya terbukti masih terlalu memberatkan. Adele mulai memutar otak mencari cara ampuh untuk memperbesar kapasitas mananya, demi bisa bertahan hidup melawan karakter utama dalam cerita. Dia langsung menyadari bahwa masih ada cara rahasia untuk mencapainya. Adegan berganti memperlihatkan ekspresi data Rennie, yang kelihatannya sangat tidak setuju dengan rencana cerdik pahlawan kita. Diam-diam, Adele terus memantau pergerakan Rennie secara ketat selama 3 hari terakhir. Parah! Adele dikacangin habis-habisan. Sang penulis menduga kalau Rennie dulunya pasti punya sifat yang sangat ceria, tapi sayangnya, duka kehilangan ibunya sukses membuatnya tumbuh menjadi sosok sedingin es. Adele sampai ikutan kasihan melihatnya. Tiba-tiba pelayan memanggil Adele dan Rennie karena Creed ingin bertemu mereka berdua. Adele langsung menebak kalau panggilan mendadak ini pasti berhubungan dengan pendaftaran Rennie ke Akademi Saitan. Ya jelas sih, meski Rennie sukses menaklukkan domain rahasia, tantangan di sekolah Saitan itu beda level. Creed memperingatkan putrinya kalau kondisinya bisa membuatnya gagal bertahan hidup. Dan jika itu terjadi, dia tidak akan pernah mencapai impiannya. Hal ini sukses membuat hati Rennie hancur berkeping-keping. Sementara Adele bengong, mirip nyamuk. Sang patriark malah melempar kejutan gila dengan menunjuk Adele sebagai pengawal pribadi putrinya. Tapi yang bikin kaget, gadis itu justru menolak mentah-mentah tawaran ayahnya. Coba kalian pikir, lucu banget kan? Rennie sampai rela membuang ambisinya sendiri cuma demi menjauh dari karakter utama kita. Ikuti terus ya, kita akan masuk ke Akademi Iblis paling gila tempat para pewaris terkuat berkumpul. Akademi ini selalu saja bentrok dengan sekolah kekaisaran milik sang karakter utama. Di cerita aslinya, Rennie ditakdirkan menemui akhir yang sangat tragis gara-gara konflik panas ini. Tempat ini super berbahaya. Nasib buruk selalu mengintai para iblis setiap saat. Tanpa ampun di sana. Rennie tetap nekat pergi ke sana. Tapi, Bahi, Adele, ini tempat paling sempurna buat ningkatin kekuatan dan cari koneksi. Gini deh, dia itu penulis ceritanya. Jadi dia hafal betul semua kejadian di akademi nanti. Tanpa ragu Adele setuju buat pergi,
Tapi dia ngajuin satu permintaan terakhir nih. Sang penulis minta sesuatu soal mana. Sang patriark iblis malah ketawa, ngirain manusia ini bakal ngemis minta bebas dari racun. Untungnya, Create sama sekali belum sadar kalau racun di tubuh Adele sebenarnya udah hilang. Create mengutuknya dalam hati, tapi tetap mempertimbangkan permintaan itu. Sekarang cuma ada mereka berdua. Adele penasaran banget apa yang bakal dikasih si patriark. Creed bilang harta karun ini warisan leluhurnya, makanya dia mau semua ini dirahasiakan rapat-rapat. Karena mana manusia itu lemah banget. Si patriark rela minjemin kekuatannya biar Adele bisa bertahan hidup demi putrinya. Nah, perhatikan baik-baik. Creed menyalurkan energi iblisnya dan ngajarin teknik rahasia keluarga. Hal ini bikin Adele benar-benar kaget. Luar biasa. Sang patriark lalu memanggil dewa iblis buat ngasih kekuatan super langsung ke tubuh manusia ini. Nyanyian Creed berhenti, dan ledakan energi ungu langsung memancar terang dari tubuhnya. Patriark senyum tipis. Kagum banget lihat mental MC kita yang masih waras nahan kekuatan sebesar itu. Meski udah dapat buff besar. Adele sadar teknik ini bikin dia bisa nyerap mana langsung dari dewa iblis. Jadi sekarang cadangan mananya benar-benar melimpah. Uniknya lagi, Creed baru sadar kalau keluarga manusia ini ternyata berikatan dengan 7 dosa besar mematikan. Walau Adele sok polos pura-pura nggak tahu, patriark santai aja. Dia nggak takut sama sekali soal potensi pengkhianatan manusia. Kan masih ada cacing racun. Makhluk itu bakal ngabisin Adele kalau dia ketahuan jadi mata-mata. Adele si penulis ini kaget parah dengar keluarga setengah iblis ternyata nyambung ke 7 dosa. Mematikan. Padahal dia nggak pernah nulis ini di cerita aslinya loh. Habis itu, Creed langsung nyuruh dia pergi. Di adegan selanjutnya, MC kita lagi meditasi sendirian di hutan luas. Tempat ini pas banget buat latihan ngendaliin mananya yang gampang bocor. Kalian mikir meditasi ini tenang kan? Coba lihat. Tapi buat dia, tegang banget. Dia manggil dewa iblis. Sadar penuh kalau mana manusianya nggak bakal bisa dipakai lagi. Ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain buat bisa bertahan hidup di tempat gila ini. Tiba-tiba, mata seram menatapnya dari langit. Dewa iblis jijik banget sama dia. Bahkan menggeram karena MC bawa garis keturunan pengkhianat. Asli deh, Adele ini kadang tajam tapi kadang lemot banget. Dia malah nanya ke sang dewa, apa benar dia sosok super yang nguasain seluruh iblis? Di dunia ini, sosok itu dikenal sebagai dewa kebanggaan. Adele sampai ragu, apa dia bakal selamat? Sang dewa iblis bilang Adele pasti udah hancur kalau dia mau. Tapi anehnya, dia malah nggak menghabisinya. Entah kenapa, dewa itu malah ngerasain ikatan aneh yang nggak bisa dijelaskan sama Adele. Makanya sang dewa sudi ngebantu manusia ini dengan ngasih tanda kebanggaannya. Tanda ini jelas merupakan wujud asli dari kekuatan dewa kebanggaan. Tapi sang dewa ngasih peringatan keras. Jangan sampai hilang kendali, atau kekuatan itu bakal bikin dia gila. Kini, Adele resmi dapat kekuatan dewa. Peluang hidupnya di dimensi neraka ini melonjak drastis. Dia malah mikir seluruh badannya bakal penuh tato keren. Tiba-tiba, Adele ngerasa ada seseorang yang ngintip dari arah belakang. Ternyata Reni muncul, bikin mereka berdua kaget parah. Ini gawat banget, soalnya ayahnya kan nggak mau Reni tahu soal ini. Dia lalu ngebisikin mantra pendeta gelap yang melayang tepat di atas kepalanya. Skip sebulan kemudian, Adele udah latihan non-stop, dan pasokan mananya sekarang melonjak sampai 3 kali lipat dalam waktu singkat itu. Dia yakin banget bakal punya cukup tumpukan mana buat ngalahin para pewaris dari 6 pilar rumah. Alam manusia cuman dalam hitungan tahun. Dan dari sini, percaya deh sama aku. Dia bakal dengan mudah naklukin domain tersembunyi. Adele jadi heran sendiri. Kenapa coba Reni malah asik latihan di depan rumahnya? Bukan di arena resmi? Sini kumpul, kita lihat gimana Adele menghadapi situasi ini. Untung saja, Reni nggak kabur seperti biasa. Adele sampai mikir, jangan-jangan gadis ini salah paham dan menganggapnya utusan suci. Masalahnya, cuma mereka berdua nih yang bisa ngobrol langsung dengan sang dewa. Syukurlah gadis itu nggak dengar obrolan konyolnya dengan sosok super kuat itu tadi. Tapi tetap saja diperlakukan layaknya atasan oleh putri sang penguasa. Itu sih, cari masalah namanya. Akhirnya Adele menegurnya. Memohon agar Reni bersikap santai saja seperti dulu. Tapi, gadis itu malah salah tingkah. Dia malu karena sempat jutek pada sosok yang melindunginya. Adele buru-buru mengingatkan kalau dia cuma menjalankan tugas. Jadi tolong dong, biasa aja bertemannya. Reni pun mengangguk, lalu tiba-tiba menyuruh Adele mengambil air. Jelas saja cowok kita ini kebingungan. Dengan senyum tipis, Reni bilang dia cuma menuruti permintaan Adele buat bersikap dingin dan santai. Skakmat, Adele baru sadar kalau dia harus menuruti semua omongan gadis ini sekarang.
Benar-benar nggak bisa menang deh. Sambil membawakan air, otaknya terus berputar menyusun strategi penaklukan wilayah itu. Apesnya, Reni malah terus nempel bagai perangko kemanapun Adele pergi. Perhatikan baik-baik ya, karakter utama aslinya bakal segera masuk ke dunia ini. Dan Adele sungguh tidak rela harta itu hilang karena dia butuh hadiahnya untuk bertahan hidup. Adele buru-buru mengalihkan topik dengan bertanya soal persiapan ujiannya. Reni jelas kaget mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. Adele sebenarnya cemas luar biasa, mengingat gadis ini kelak bakal melawan manusia terkuat. Hebatnya, Reni malah santai banget dan bilang kalau dia sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Adele ngotot menyuruhnya cek ulang. Bisa gawat kan kalau sampai ada satu persiapan penting yang tertinggal? Melihat Reni mulai cemberut, Adele jujur mengaku kalau dia cuma sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi hei, Reni itu pintar. Dia nggak gampang dikelabui begitu saja. Instingnya langsung jalan. Reni sadar, Adele mau pergi sendirian. Rencananya benar-benar gagal total di sini. Di sisi lain, Reni cemberut. Mengira cowok ini sudah bosan jalan bareng dengannya. Biar nggak ngambek, Adele akhirnya jujur soal niat rahasianya untuk menaklukkan sebuah wilayah terdekat. Bukannya marah, matanya malah berbinar cerah. Dia memberitahu Adele kalau memang ada satu persiapan penting yang tertinggal. Adele sempat lega sebelum gadis itu tersenyum dan bilang kalau hal yang terlupa itu adalah pemanasan. Intinya sih, dia mau ikut numpang bertarung buat menguji seberapa kuat kemampuannya sekarang. Dengan kekuatannya, tempat itu pasti rata dalam sehari. Adele jelas panik, tapi nggak bisa menolak sang bos. Sekarang mari kita intip wilayah rahasianya. Tempat ini disebut wilayah yang gugur. Coba tebak keseruan apa yang bakal terjadi di sana. Dulu, wilayah misterius ini dikuasai oleh para penyihir gelap. Tapi sekarang tempat itu cuma sisa reruntuhan sepi yang dipenuhi pasukan bayangan, bangkit sejak perang besar usai. Reni sangat paham sejarah tempat itu, dan dia lumayan waspada karena level bahayanya ada di tingkat atas. Apalagi, jumlah pasukan bayangan di sana sungguh tak terhitung. Makanya, bantuan Reni sangat dibutuhkan di misi ini. Masalahnya, bahwa dia pergi bakal bikin mereka susah sembunyi-sembunyi. Kalau sang ketua klan tahu, Adele pasti habis dimarahi karena membawa gadis penting ini ke tempat bahaya. Karena itulah Adele memohon agar Reni diam di rumah, mengingatkan betapa seramnya amarah sang ayah nanti. Tapi gadis luar biasa ini sudah siap. Dia tahu jalan tikus rahasia dari mansion itu. Mereka berdua lalu menyelinap lewat terowongan rahasia yang tersembunyi rapat. Adele cuma bisa geleng kepala menyadari betapa jagonya gadis ini kabur diam-diam. Reni nyengir tanpa dosa. Lalu mereka tancap gas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di gunung berkabut, perjalanan dimulai. Adele mengeluh soal durasinya, dan jujur saja, itu bikin Reni sedikit kesal. Sadar, kalau dia bikin kesalahan, cowok kita ini buru-buru minta maaf dan mengajaknya lanjut jalan. Dengan santai Reni memimpin jalan, bilang mereka cuma perlu mendaki ke atas gunung, dan selesai. Bagi gadis kuat itu sih gampang banget. Tapi buat Adele, kakinya sudah mau copot rasanya. Akhirnya kita tiba di tujuan. Reruntuhan misterius ini. Siap-siap, pertarungan seru bakal segera dimulai. Sini merapat, kita akan lihat aksi gila mereka. Reni ngomel pakai bahasanya, sementara sang penulis yakin harus menyembunyikan identitas aslinya. Karena tahu jalan rahasianya, mereka langsung menggali ke depan. Domain ini tersembunyi di bawah patung batu raksasa. Diawasi ketat penjaga kuno. Begitu sampai di depan pintu masuknya, Adele dengan sok berani menawarkan diri buat jalan duluan. Tapi Reni jauh lebih percaya diri dan langsung menerobos masuk. Di dalam sana, Adele bengong melihat betapa terangnya tempat itu. Reni akhirnya membawa mereka ke titik utama yang memang sedang dicari-cari. Dari auranya saja, Adele sadar tempat ini jauh lebih berbahaya dari arena sebelumnya. Dia curiga ada 100 makam kuno di bawah sini. Baru saja mereka melangkah maju. Tiba-tiba segerombolan tamu tak diundang langsung merangsek keluar dari dalam tanah. Pasukan tulang belulang ini langsung mengepung mereka dari segala penjuru tanpa ampun. Tanpa basa-basi, Reni melepaskan kekuatannya dan meremukkan pasukan kerangka itu dengan sangat mudah. Adele diam-diam bersyukur membawa gadis ini. Dia langsung paham. Pasti ada satu necromancer yang mengendalikan pasukan ini dari jarak jauh. Jadi, dalang itulah target utama mereka. Adele menahan serangan dan menyuruh Reni bersiap. Tapi gila, pasukan yang sudah hancur itu tiba-tiba bangkit lagi. Membuat Adele benar-benar terkejut. Sang necromancer yang memimpin dari atas menatap mereka. Jelas terkesan dengan nyali besar mereka masuk ke wilayahnya. Dia memberi perintah tegas untuk segera menyingkirkan kedua penyusup itu. Situasinya makin gawat, karena pasukan itu terus-terusan bangkit. Adele menyuruh Reni terus maju dan langsung habisi sang penyihir.
Sementara Adele sibuk membuka jalan dan menciptakan celah, menahan gelombang musuh yang terus berdatangan tanpa henti. Sang penulis berteriak bahwa dia menahan barisan ini. Jadi Reni bisa fokus 100% pada targetnya. Mengumpulkan energinya, putri petinggi iblis itu melompat maju untuk melumpuhkan sang necromancer. Musuh memanggil lebih banyak penjaga untuk memblokir serangan. Tapi Adele tahu, mereka harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Kalau saja mereka berhasil menghancurkan bola sihir pengendali itu, pertempuran ini bakal langsung berakhir karena dia bisa memakai skill baru transfer posisi miliknya. Tahan napas kalian di sini. Masalah jadi super gila saat kerangka raksasa muncul mendadak. Adele sangat cemas, tapi lihatlah aksi Reni. Gadis ini malah meratakan raksasa itu dengan mudah. Saat kekuatan penuh, dia jauh lebih buas daripada perkiraan Adele. Memanfaatkan momen itu, Adele langsung mengaktifkan transfer posisi memangkas jarak dengan sang necromancer. Kemampuan barunya memungkinkan dia menukar dua objek. Bukan sekadar memindahkan tubuhnya sendiri dari kejauhan. Jadi dia merapal sihir pertukaran, merebut bola sakti dari tangan musuh, dan memindahkannya langsung ke telapak tangan Adele. Itu langkah yang sangat krusial, karena penyihir sombong itu pasti kalah telak tanpa bola sihir andalannya. Begitu bolanya diremukan, sang necromancer otomatis tumbang bersama seluruh pasukan panggilan miliknya. Berkat kombinasi serangan epik, mereka berhasil melenyapkan ancaman berbahaya tersebut. Menariknya, kalimat terakhir musuh itu justru ucapan terima kasih. Adele seketika dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Adele sadar betul, dialah yang menulis tragedi menyedihkan tempat ini. Coba bayangkan perasaannya sekarang. Dia benar-benar bersedih untuk karakter buatannya dan berharap mereka akhirnya bisa beristirahat. Dengan tenang, Reni lalu bertanya apa ada hal lain setelah bos tumbang. Dan tentu saja, sekarang waktunya mengumpulkan hadiah epik. Akhirnya, Adele bakal bisa mendapatkan item langka incaran utamanya. Namanya Fang of Darkness, belati tajam dari baja khusus asli dunia iblis. Senjata ini mengubah kegelapan menjadi mana murni dan meningkatkan drastis kekuatan penggunanya di area yang gelap. Item berharga kedua adalah sebuah cincin bernama Bulan Purnama Abadi. Cincin ini memungkinkan pemakainya menyerap energi dari sinar bulan. Adele sangat puas dengan belatinya. Sadar dia bisa memaksimalkan elemen kegelapannya pakai senjata epik ini. Tapi, untuk cincin itu, Adele merasa tidak terlalu membutuhkannya. Jadi, dia langsung menoleh dan menawarkannya pada Reni. Reni sama sekali tidak keberatan dan langsung menerimanya begitu saja. Tiba-tiba sok romantis, Adele memakaikan cincin itu langsung ke jarinya. Jelas wajah Reni langsung memerah salah tingkah. Reni cepat-cepat menarik tangannya. Panik tapi sangat imut. Sementara Adele yang super padat malah bingung melihat reaksi anehnya ini. Masih berdebar, Reni perlahan merasakan energi cincin itu mengalir di tubuhnya. Dia benar-benar sangat menyukainya. Setelah momen manis itu, Adele berniat memborong semua emas di sana. Tapi angan-angannya hancur saat Reni mendadak kembali galak dan memperingatkannya agar tidak serakah mengambil semuanya sendirian. Nah, urusan domain beres, mereka pulang sebelum makan malam. Apa kelanjutannya? Kita tunggu petualangan epik mereka selanjutnya bareng-bareng. Ikuti terus kisah ini. Sebulan berlalu, penulis kita membuat kemajuan gila di alam iblis. Dia berhasil mengumpulkan 1.300 mana, setara dengan iblis tingkat menengah. Beberapa hari kemudian, sang patriark memanggil dan akhirnya mengizinkan mereka masuk. Waktunya telah tiba untuk mereka berdua, berangkat ke ibu kota demi ujian masuk. Persiapan selesai, sang patriark langsung menyuruh mereka pergi. Tanpa ada ucapan perpisahan yang layak. Adele melihat raut sedih di wajah Reni. Gadis itu hanya membungkuk, lalu pergi begitu saja. Tentu saja, jagoan kita ikut membungkuk untuk menemaninya. Namun sebelum pergi, Creed menahannya dan berkata, dia menaruh harapan besar pada manusia itu. Sungguh momen yang menyayat hati. Sang patriark menaruh harapan pada seorang manusia, tapi mengabaikan putrinya sendiri yang sangat membutuhkannya. Adegan berganti, kereta mereka sudah siap berangkat. Creed diam-diam mengawasi mereka dari atas. Penulis kita baru sadar, bahkan sosok iblis pun punya sisi lembut untuk anak mereka. Karena Creed jelas-jelas masih sangat peduli pada putrinya. Meskipun Adele agak cemas dengan masa depannya, dia rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya di Akademi Iblisitan. Perjalanan panjang mereka dimulai dengan suasana yang sangat canggung. Sejak meninggalkan mansion, Reni diam 1000 bahasa. Adele jadi panik, berpikir dialah penyebabnya. Tiba-tiba gadis itu menoleh dengan tatapan tajam. Dalam hati dia mengakui, Adele jauh lebih tampan dari dugaannya. Cowok kita didekati gadis iblis. Harusnya itu aku. Dia terlihat canggung, persis orang biasa dengan cewek gotik.
Dan tebak apa? Adele malah membahas cuaca karena kehabisan topik. Reni sampai berpikir pria ini agak bodoh dan lemah. Kini Reni mulai meragukan status Adele sebagai pendeta tingkat tinggi. Sementara itu, Adele bingung kenapa semua orang menatap mereka. Reni merasa bodoh karena sempat meragukan kemampuan Adele. Sangat lucu melihat bagaimana dua orang dengan gengsi tinggi ini saling menebak pikiran satu sama lain. Adele pikir dia sedang dalam masalah besar, padahal Reni diam-diam mulai jatuh hati padanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ingat saat jagoan kita tiba-tiba memberikan sebuah cincin padanya. Sebelumnya, di dimensi ini, itu disebut janji abadi. Ya, itu pada dasarnya adalah cara mereka melamar seseorang. Karena Adele memakaikan cincin itu tanpa sepatah kata, Reni jadi sangat penasaran. Janji seperti apa yang sebenarnya Adele maksudkan? Gadis iblis yang biasanya dingin ini sangat ingin tahu perasaan aslinya. Tiba-tiba, Adele memecah lamunannya, memberitahu mereka akan tiba sebentar lagi. Ucapan polos itu sukses membuat Reni kesal, padahal dia sedang asyik dengan lamunan romantisnya. Tanpa banyak bicara, Reni langsung tidur siang, meninggalkan Adele yang kebingungan setengah mati. 1 jam berlalu, mereka akhirnya turun dari kereta dengan membawa semua barang. Ibu kota dunia iblis ini luar biasa besar, persis seperti kota di dunia manusia. Meski para iblis punya tanduk dan sedikit perbedaan fisik, mereka hampir terlihat seperti manusia biasa. Para iblis elit punya tanda khusus di tubuh, seperti pria pirang itu dengan tanda di lehernya. Reni menyuruhnya terus mengikuti, dan Adele pun patuh. Dia bertanya arah tujuan mereka. Mengingat ujian tinggal 2 hari lagi, mereka harus segera mendaftar. Karena masih ada sisa waktu 2 hari, Adele antusias mengajak menjelajahi ibu kota. Namun, gadis itu menatap datar dan sama sekali tidak tertarik. Adele merasa melakukan kesalahan lagi. Tapi Reni ngotot ingin langsung menuju tempat pendaftaran ujian. Kita berdua pasti sadar berdasarkan ceritanya. Reni tak pernah keluar rumah sejak ibunya meninggal. Harusnya dia merasa bebas sekarang. Tapi entah kenapa, dia sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya. Singkat cerita, mereka tiba di Citan, universitas elit yang besarnya 3 kali lipat kampus biasa. Di meja resepsionis, ada pria tua yang bertugas mengurus semua proses pendaftaran ini. Adele maju untuk mewakili pendaftarannya. Pria tua itu kaget setengah mati melihat Adele yang sama sekali tidak mirip iblis. Lebih parah lagi, kakek keras kepala itu meneriakinya untuk berhenti karena mendaftar sebagai manusia setengah iblis. Pada titik ini, jagoan kita langsung sadar. Masa depannya di akademi ini bakal penuh penderitaan. Si kepala besar terus mengomel. Sampai akhirnya matanya tertuju pada tanduk sang putri iblis. Reni menegaskan dia dari klan beruang. Dan pengawalnya harus diterima bersamanya. Si Humpty Dumpty langsung tunduk. Meski dihina sebagai setengah iblis menyedihkan di akademi, percayalah, kau pasti menantikan aksi balas dendamnya. Ayo kumpul bareng aku, kita bakal lihat Reni unjuk gigi karena bosan keluarganya terus diremehkan. Botak ini cari gara-gara terus, tanpa alasan. Lakukan saja tugasmu, bro. Adele pun mendaftarkan nama serta asosiasinya dengan rumah Pixie. Dan dengan begitu, proses registrasi akhirnya selesai. Kenapa resepsionisnya nyebelin? Ternyata di dunia ini, para manusia setengah iblis justru memihak keras manusia saat perang. Pantas saja para iblis murni itu sangat membenci dan menaruh dendam pada mereka. Singkat cerita, setelah urusan registrasi beres, mereka berdua harus mencari penginapan malam ini. Adele menemukan kedai yang lumayan oke. Tapi dasar bocah sultan manja, dia malah banyak mengeluh soal penginapannya. Adele mengingatkan kalau mereka tidak bisa foya-foya pakai uang ayahnya. Jadi, pilihannya cuma ini. Ayahnya cuma memberi 10 koin emas, uang pas-pasan yang hanya cukup untuk hidup 1 bulan. Terlebih lagi, keluarga Ver bangkrut besar setelah kalah perang. Jadi mereka harus super hemat sekarang. Duo ini masuk memesan kamar, dan Adele yang mengambil alih semua obrolan di sana. Kocaknya, Reni panik saat resepsionis bertanya apakah mereka mau sekamar. Ini kan memicu pikiran liar ke arah sana. Jadi ya, paham sendirilah ya. Reni bersikeras banget mau tidur di kamar terpisah. Karena menyewa 2 kamar beda, mereka harus merogoh kocek total 2 koin emas. Harganya lumayan masuk akal. Reni langsung naik, sementara Adele membongkar barang bawaan agar dia bisa istirahat. Karena terbiasa tidur di mansion mewah. Sepertinya ini pengalaman pertama Reni menginap di tempat kumuh begini. Tapi dia harus segera membiasakan diri dengan kondisi ini. Apalagi, dia sangat butuh istirahat penuh demi menghadapi ujian penting yang sudah di depan mata. 2 hari berlalu cepat. Hari ujian pun tiba. Semua murid wajib mengikuti instruksi yang sangat ketat.
Peserta yang datang membludak bikin kita mikir, mungkin ada lebih dari 100 kandidat di sana. Coba kalian bayangkan, ratusan iblis jenius ini mendaftar cuma untuk membasmi ras manusia. Jelas bahaya banget. Sekalinya identitas Adele ketahuan, tamat sudah. Lalu, pengawas menyuruh semua murid mengeluarkan tanda pengenal dan naik kereta. Naik kereta jelas hal paling tak terduga yang ada di alam iblis. Sebenarnya, para iblis sengaja memasang gerbang dimensi untuk memblokir penyusup masuk sembarangan ke wilayah mereka. Itulah satu-satunya cara bepergian di wilayah Saitan ini. Wilayah Saitan ini pasti gila besarnya sampai mereka bisa membangun jaringan kereta dengan sangat rapi. Keduanya naik dan langsung tiba dalam sekejap. Boom! Kini mereka berdiri di depan Akademi Iblis Agung. Semua peserta diminta mengikuti pemandu dan masuk ke dalam ruang auditorium untuk menjalani tes. Mereka pun masuk. Adele melongo melihat kemewahan dekorasinya. Setiap sudut tempat ini benar-benar bikin dia takjub. Dia sadar hanya iblis muda yang ikut tes. Jangan-jangan pewaris 7 dosa mematikan lainnya juga hadir memakai mantel hitam itu. Dia langsung sadar kalau orang-orang berjas ini pastilah para guru. Sekarang dia wajib cari muka demi memperbesar peluang hidupnya di Akademi Neraka yang super gila ini. Reni berbisik bahwa ujian neraka mereka akan segera dimulai. Coba kalian perhatikan, pintu tertutup rapat, dan ruangan yang terang benderang mendadak berubah jadi gelap gulita. Pasti ada campur tangan sihir di sini. Tiba-tiba, terdengar perintah pertama dari seorang guru yang menyuruh mereka semua diam. Berpenampilan sangat mencolok dengan tubuh yang luar biasa pendek, dia menyambut mereka di Saitan, lalu langsung mengutuk para murid yang dinilainya payah. Gila! Dia terang-terangan ngomong ingin melihat mereka semua terbunuh tahun ini. Adele sampai merinding merasakan tekanan suaranya. Tersenyum penuh kelicikan, gadis itu langsung mode serius. Tanpa aba-aba sedikit pun, dia menyalakan ujian neraka itu seketika. Aura mengerikan dari tubuhnya sukses membuat seluruh murid di sana merasa sangat kewalahan. Satu persatu kandidat lemah tumbang secara instan. Para guru diam saja melihat kekejaman ini. Iya, cewek psikopat itu ternyata adalah kepala sekolah akademinya. Karena ujian pertama ini murni menguji ketahanan mental mereka. Kepala sekolah Lucien sengaja memilih metode ekstrim ini demi melihat siapa yang sanggup menahan siksaan interogasi manusia. Jika mereka tertangkap nanti, 5 menit yang menyiksa. Percayalah, kalian bakal merinding melihat cuma Reni, Adele, dan 6 murid yang bertahan. Sini kumpul, kita bakal lihat ujian Akademi Iblis dari 100 kandidat yang hadir. Hasil kali ini jauh lebih mengesankan dari tahun lalu yang sebenarnya sudah lumayan. Angkatan kandidat yang satu ini sangat spesial, karena berisi keturunan 7 dosa besar. Para instruktur sudah menebak kedatangan mereka. Tapi mereka kaget melihat seorang bocah yang masih berdiri tegak. Bocah ini bukan dari keluarga iblis elit, dan kemampuannya menjaga kewarasan selama 10 menit membuktikan betapa gilanya potensi anak ini. Tapi instruktur yakin, sebentar lagi batasnya akan habis, dan bocah itu pasti akan langsung tumbang. Saat Adele menahan rasa sakit luar biasa, instruktur pria merasakan ada energi gelap yang terus berdenyut dari dalam tubuhnya. Mereka semua terdiam kaget, termasuk kepala sekolah Lucien. Wujudnya mendadak berubah seperti sosok dewa iblis. Sadar akan bahaya yang mengancam, instruktur pria merasa harus segera turun tangan dan melumpuhkan kandidat berbahaya itu. Sekilas, tahan napas kalian sebentar. Bocah itu awalnya biasa saja, tapi saat hawa di sekitarnya runtuh, kita baru sadar seberapa mengerikan aura petarung sejati miliknya. Hawanya sangat kejam. Dia benar-benar terasa seperti penjahat paling berbahaya yang pernah ada. Karena itulah sang instruktur ingin segera menyerang. Tapi walau sudah bersiap maju, Lucien menyadari kalau pria itu justru mulai ragu-ragu. Instruktur itu ketakutan menghadapi ancaman sebesar ini. Padahal, bocah itu hanyalah seorang pelamar biasa. Rekan kerjanya tersenyum sinis melihat kandidat lain kelelahan. Saat ini, jagoan kita sadar jika dia tidak mencari cara untuk bertahan. Mentalnya akan hancur lebur, dan dia bisa kehilangan akal sehat, persis seperti peringatan dewa. Kesombongan! Kemudian, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Bagaimana kalau dia memakai aura menakutkannya untuk menahan tekanan dari gadis penguji tersebut? Maka, dia pun melakukannya. Sadar kalau dia tidak bisa diam saja saat tubuhnya memunculkan tentakel. Energi iblis merah untuk menahan aura sang kepala sekolah. Lucien yang kagum langsung menaikkan intensitas auranya untuk memaksa bocah itu segera menyerah. Tapi Adele sang penulis, meski hampir gila, ternyata masih sanggup bertahan, menahan tekanan Lucien. Hal luar biasa ini menarik perhatian Lucien dan Adele. Akhirnya,
lolos ujian. Bukannya memikirkan dirinya yang kelelahan, Adele malah memperhatikan Reni yang berhasil bertahan dengan sangat mudah. Hal serupa juga terjadi pada sisa pewaris 7 dosa besar. Pewaris rasa iri, Baltan, dan juga nafsu. Samuel sang kebodohan, Aon pewaris kemalasan, dan juga Guar dari dosa keserakahan. Mereka semua berhasil bertahan. Adele ingat betul betapa semangatnya dia saat menulis karakter-karakter ini. Tapi pada akhirnya, karakter-karakter kuat ini harus dikalahkan oleh sang pahlawan utama cerita. Dia mengamati keenam orang itu, lalu fokus pada pewaris dosa kemarahan yang memiliki rambut panjang menawan berwarna putih salju. Gadis itu memakai mahkota duri dengan tatapan mata merah yang sangat dingin. Coba kalian bayangkan situasinya, Adele kini berhadapan langsung dengan Diana, sang calon ratu iblis sekaligus musuh terbesarnya. Ujian pertama beres, tapi pikirannya masih sangat kacau. Biasanya gelar Raja Iblis jatuh ke keluarga kemarahan. Jadi Diana sebenarnya tidak perlu ikut ujian ini. Tapi walau sudah jadi pewaris Raja Iblis, dia malah mendaftar sebagai kandidat biasa. Adele pun mulai curiga, jangan-jangan ada yang melenceng dari alurnya. Di sisi lain, para kandidat yang gagal mulai merengek seperti anak kecil karena kalah. Mayoritas dari mereka cuma anak manja yang memprotes kerasnya ujian. Tapi tebak saja, instruktur jelas tidak peduli meskipun mereka adalah bocah kaya raya harta orang tuanya. Instruktur dengan tegas menyuruh para anak orang kaya yang payah ini untuk mundur. Instruktur pria menegaskan, kalau pelamar yang tumbang dalam 5 menit sama sekali tidak pantas berada di akademi. Gerbang pun ditutup rapat bagi yang gagal. Ujian pertama ini benar-benar jadi bukti betapa kejam dan tanpa ampunnya Akademi Iblis menyaring para calon murid. Beruntung Adele berhasil lolos, dan dia sadar kalau Lucien adalah kepala sekolah alih-alih pengawas biasa. Lucien adalah satu-satunya sosok terkuat dunia iblis. Meski karakternya imut, Adele sadar kalau dia masih harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisinya di sisa ujian akademi ini. Lagi pula, ujian kedua biasanya mengeliminasi jauh lebih banyak orang. Di tengah keramaian ini, sang penulis sadar Reni sukses mencuri banyak sekali perhatian. Gadis itu punya banyak penggemar berkat kekuatan tempurnya. Sangat wajar kalau para ahli waris 7 dosa besar ini menjadi tokoh paling terkenal di akademi. Gila kan? Mereka sanggup menahan aura mengerikan Lucien. Ayo kita mulai sekarang. Adele kita sedikit kecewa karena usahanya bertahan tidak dipedulikan siapa pun. Tapi untungnya, Reni mendekat dan memuji pengawalnya yang berhasil lulus. Meski sudah lulus, Adele si penulis sangat puas. Dia berhasil membuktikan kepada instruktur bahwa dia bukan kandidat biasa. Dengan aksi epik ini, instruktur pasti mengingatnya selamanya. Ya, setidaknya begitu, pikirnya. Sang kepala sekolah mendadak meminta perhatian semua orang. Dia akhirnya memperkenalkan diri secara resmi sebagai Ares, instruktur utama yang memimpin seluruh pendidikan mereka. Aura pria ini sangat mengintimidasi. Saking seramnya, Adele bahkan curiga dia menyembunyikan pisau rahasia di dalam sakunya. Tanpa banyak bicara, Ares menyelamati mereka yang lulus. Dia lalu menjelaskan, tujuan tes tadi adalah untuk menguji ketahanan mental jika mereka suatu saat diinterogasi manusia. 8 peserta luar biasa yang bertahan akan mendapat poin tambahan. Dan jika sukses di ujian kedua, mereka semua akan mendapat akses ke senjata. Ini jelas seperti hari Natal bagi MC kita. Dia sangat antusias menantikan kesempatan mendapat hadiah itu. Kandidat lain tentu saja kesal karena peluang gagal makin besar. Lalu, Ares mulai menjelaskan detail ujian kedua. Pertama, mereka harus unjuk gigi memamerkan kekuatan dan bakat unik yang setiap orang miliki. Melawan manusia asli, penempatan kelas mereka nantinya sangat bergantung pada hasil ujian khusus ini. Jadi, mereka sungguh harus tampil maksimal. Adele langsung menangkap maksud tersembunyi dari ujian bagi para peserta ini. Sekarang, perhatikan dengan saksama. Adele penasaran, manusia macam apa yang akan mereka hadapi. Tepat saat itu, Ares langsung menunjukkan lawan gila untuk ujian khusus ini. Hanya dengan satu jentikan jari, Ares memanggil sesosok makhluk yang murni tercipta dari esensi cahaya, mengenakan armor epik dan memegang pedang yang sangat familiar. Adele langsung sadar mereka akan hancur lebur. Lawan mereka adalah pahlawan terkuat dari 6 keluarga manusia besar. Ini sungguh seperti menghadapi bos terakhir saat kamu masih level 2. Sangat tidak masuk akal. Kenapa monster yang kelewat overpower ini bisa berada di tempat ujian? Rene terus mengamati wajah shock Adele dan penasaran apakah dia mengenali pria itu. Tentu saja Adele kita yang malang tidak berani membocorkan bahwa mereka sedang menghadapi Ninel, pemimpin keluarga Ninai. Sosok yang punya hubungan sangat erat dengan protagonis cerita utama. Lebih parahnya lagi,
Adele sadar bahwa versi John Wick Overpower ini adalah ayah sang protagonis. Ya, sang Santo Pedang yang tak tertandingi murni karena bakatnya saja. Beberapa peserta cukup cerdas untuk menyadari identitasnya. Saat itu Huga, mereka langsung pasrah dan kehilangan harapan lulus. Wajar saja mereka panik. Pria ini adalah pasukan satu orang yang pernah menjatuhkan banyak keluarga. Iblis sendirian tanpa bantuan siapapun. Ares tentu paham betul bahwa para peserta ini bakal langsung kalah telak jika bertarung serius melawan Santo Pedang. Karena itulah Nino berjanji hanya akan menggunakan maksimal 10% dari total kekuatannya. Awalnya, Rene merasa sedikit lega dan berpikir ujian ini mungkin akan terasa sangat mudah. Tapi kita tahu faktanya kan? Adele sadar betul mereka sedang menghadapi ancaman sekelas kiamat yang terkurung dalam tubuh manusia. Meski cuma pakai 10% kekuatannya, Santo Pedang bisa melenyapkan seluruh kota dengan sangat mudah. Ini bikin Adele makin penasaran bagaimana para peserta ini bisa selamat. Dia yakin pasti ada kriteria tersembunyi yang digunakan untuk menilai kelulusan mereka. Meski fitur informasi dari sistemnya akan sangat membantu sekarang. Sayangnya Adele sedang tidak punya uang tersisa. Ares kembali angkat bicara. Dia mengumumkan bahwa peserta akan dibagi menjadi tim berisi 4 orang untuk menghadapi monster ini secara langsung. Supaya lebih adil bagi kandidat yang sukses mendapat skor tinggi. 8 peserta terbaik akan dipisah. Sementara kandidat sisanya akan dibentuk menjadi tim secara acak. MC kita sangat lega masuk daftar itu. Di sisi lain Rene agak kesal karena rekan timnya mulai memanfaatkan dirinya. Mengenai tim Adele, ya, rekan barunya sungguh membuat MC kita menderita sejak detik pertama. Pembagian kelompok, Rene menepuk bahunya sambil bercanda. Menyuruhnya untuk bertahan hidup. Adele tentu saja membalasnya dengan mendoakan hal yang sama. Maka terbentuklah 33 grup. Adele menjadi ketua di grup terakhir, ditemani anggota bernama Kenna, Chris, dan Sanchez. Sebagai penulis, dia sama sekali tidak kenal satupun nama ini. Fix, mereka ini cuma karakter figuran NPC yang tidak berguna untuk alur cerita. Kenna dan Chris sangat ramah dan menyapanya dengan amat sopan. Tapi si Sanchez kelakuannya mirip bocah emo yang sombong. Dia langsung memaki MC kita, mencoba mempermalukannya hanya karena statusnya sebagai manusia. Setengah iblis. Situasi ini sangat kocak bagi sang penulis. Bayangkan saja, karakter NPC ampas pun berani mengganggunya. Meski begitu, Adele memilih mengabaikannya dan menyemangati timnya untuk berjuang maksimal. Langkah pertama, Adele mengatur pembagian peran. Dia mulai dari Chris untuk mengenali kemampuan aslinya. Sampai sini, kalian pasti makin penasaran kan dengan strategi mereka? Dan luar biasa, Chris sangat kooperatif. Dia langsung pamer kemampuan transformasi mananya. Mengubah prisma segitiga menjadi armor dan pedang keren. Teman-teman, coba bayangkan. Ini kekuatannya memang tidak terlalu mematikan, tapi super serbaguna. Dan sejujurnya, inilah tipe rekan tim pendukung yang sangat diidamkan oleh Adele sejak awal. Giliran Kenna yang maju, menjelaskan dengan bangga kalau dia itu murni pendukung, bukan penyerang. Melalui kekuatannya, dia mampu meningkatkan kecepatan sekutu hanya dengan berdoa kepada Dewa Iblis. Setelah memberikan buff kepada Adele, dia langsung kelelahan, tapi si bocah malah sengaja menggodanya dan meremehkan kekuatannya. Sayangnya, ini benar-benar mengecewakan. Efek buff gadis itu sangat lemah. Sampai Adele bingung bagaimana dia bisa lulus ujian sebelumnya. Terakhir, ada Sanchez yang memamerkan kemampuan peningkatannya dengan elemen batu. Bro, dia langsung berubah seperti Super Saiyan Mo coklat. Jelas bukan hal buruk untuk petarung tipe pertahanan. Akhirnya, Sanchez menantang sang pemimpin untuk memamerkan kekuatannya. Setelah melempar sebuah cincin, jagoan kita dengan santai berteleportasi dengan kecepatan super. Sanchez langsung shock berat, sadar kalau dia bisa saja terbunuh dalam sekejap jika ini pertarungan. Sungguhan, Kenna dan Chris langsung terkesima melihat kehebatan teleportasi unik milik sang pemimpin. Sebenarnya, jagoan kita sengaja merahasiakan sisa kekuatan yang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu ancaman gila apa yang menunggu di masa depan. Untuk urusan formasi tim, dia menyuruh Chris dan Sanchez agar fokus penuh pada pertahanan. Dia sendiri akan berdiri di tengah, sementara Kenna siap memberi dukungan dari belakang. Formasi ini terdengar sangat solid untuk menghadapi ujian. Jadi, mereka semua langsung setuju tanpa ragu. Ujian kedua akhirnya dimulai. Ares langsung memanggil tim yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan, dan grup 1 menjadi yang pertama. Sang tokoh utama kagum melihat tekad menyala para kandidat, meski lawannya adalah seorang sword, Sonen. Tapi ya itu tidak akan mengubah apapun.
Perhatikan baik-baik momen ini. Begitu ujian dimulai, grup 1 langsung hancur berantakan. Saking gilanya kecepatan sang Sword Saint, bahkan Adele pun tidak bisa melihatnya. Ares memanggil grup 2 yang juga langsung dihancurkan. Grup 3 juga bernasib sama. Dan saat grup 4 dipanggil, para kandidat langsung mengamuk karena merasa ujian gila ini sangat tidak masuk akal. Mereka menganggap ujian ini curang. Ares pun langsung mendiskualifikasi 2 kandidat yang protes. Lalu bertanya pada 2 anggota tersisa, apakah mereka masih berani maju? Adele langsung melirik seorang bocah berambut pirang yang tetap nekat maju ujian, meskipun dia kekurangan fisik. Pada detik inilah, dia menyadari, ini pasti petunjuk tersembunyi dari teka-teki gila untuk bisa lolos ujian kedua. Ujian grup 4 dimulai, 2 bocah ini bersiap menghadapi Sword Saint. Hasil akhirnya sudah jelas. Keduanya tumbang dalam sekejap mata saja. Bayangkan, jika dia memakai aura aslinya, semua orang pasti hancur lebur. Bahkan tim jagoan kita sekarang mulai kehilangan kepercayaan diri. Sanchez saja sudah gemetar ketakutan. Sang Sword Saint terus membantai setiap kelompok sampai grup 10 maju dan langsung menyerah. Sampai akhirnya grup 20 dipanggil, dan semua tim sebelum mereka tersapu bersih, benar-benar tidak ada satupun yang bisa mendaratkan satu serangan pun. Ini benar-benar pertarungan melawan monster yang tak terkalahkan. Tapi mengejutkannya, ada satu kandidat yang secara ajaib berhasil menangkis pukulannya. Kalian menangkap hal yang sama, kan? Adele menyadari durasi pertarungannya bertambah seiring perbedaan kemampuan. Kini, dia 100% yakin soal rahasia lulus ujian ini. Tim kita jelas merasa panik, karena tak lama lagi giliran mereka yang maju. Tenang saja! Jagoan kita langsung membeberkan rencana jeniusnya. Dia telah memecahkan teka-tekinya, dan yakin mereka hanya perlu bertahan hidup selama mungkin. Di arena, setelah mengamati pola sang instruktur membantai para kandidat, Adele semakin yakin dengan teori gilanya ini. Sanchez mencoba protes keras, tapi semua sudah terlambat. Kelompok mereka akhirnya dipanggil ke depan. Si tokoh utama malah tampil super percaya diri. Yakin 100% mereka bisa bertahan dari sang Sword Saint. Kata-katanya sukses membakar semangat tim. Dan sekarang mereka siap memecahkan rekor bertahan paling lama di ujian ini. Di balik itu semua, Adele berencana memanfaatkan bakat dari penjahat terkuat di cerita ini untuk membalikkan keadaan demi keuntungan mutlaknya. Pertarungan mematikan dimulai. Mereka membentuk formasi rapi dari Chris, Sanchez, Adele, dan sang pendukung di belakang karena informasinya soal Sword Saint ini sangat minim dibandingkan karakter lain. Dia mulai putar otak mencari jalan keluar dari situasi gila ini. Adele langsung memerintahkan timnya untuk fokus mengumpulkan informasi saat monster itu melancarkan serangan pembuka. Jagoan kita berteriak keras memperingatkan mereka lebih cepat dari dugaan. Tapi sial. Cuman dengan satu ayunan pedang, perisai pelindung hancur total dan Sanchez gagal memblokir serangannya. Sang jagoan segera menyuruh kena memprioritaskan Chris. Mencoba mencegah kerusakan parah, setelah dia terlempar jauh, kalian siap melihat puncaknya kan? Adele langsung menyuruh Sanchez maju untuk menahan serangan penuh mematikan itu. Ayo mula! Kalian dan aku akan melihat taktik gila menahan serangan pertama ini. Adele sangat tajam membaca situasi, menyadari celah di tebasan kedua hanyalah sebuah jebakan fatal. Dia menolak memancing umpan itu. Tahu betul musuh hanya mencoba menarik mereka masuk. Fokus 100%, dia langsung memperingatkan skuadnya soal hantaman kedua yang akan datang. Tim bersiap penuh, tapi Chris mulai mencapai batasnya. Gawatnya, satu pukulan telak lagi bisa membuat seluruh pertahanan tim hancur berantakan. Jadi, serangan berikutnya dipastikan bakal mengakhiri segalanya kalau mereka sampai lengah sedikit saja. Sang Sword Saint melesat maju dengan sengaja menunjukkan celah yang sama. Kini giliran Sanchez yang kewalahan menahan kekuatan monster itu. Tubuhnya sudah babak belur. Demi melindungi tim, Sanchez mengira mereka tamat, tapi Adele menolak menyerah dan terus membaca pergerakan musuh. Sampai akhirnya, sang Sword Saint perlahan menurunkan pedangnya. Sayangnya, mimpi buruk belum usai. Sang pendekar menyiapkan serangan pamungkasnya. Tapi luar biasanya Adele malah berniat menghadapinya secara langsung. Dengan seringai tajam di wajahnya, jagoan kita ini bersumpah akan membidik langsung tenggorokan lawannya. Pernyataan gila yang sukses mengejutkan timnya. Saat musuh bersiap mematikan, Adele malah menyuruh Sanchez menahan hantaman itu sendirian tanpa bantuan Chris. Ide yang sangat gila, tapi Adele punya rencana. Hantaman musuh sukses menghancurkan perisai Sanchez dan mementalkannya terbang tinggi ke arah langit-langit. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kalian pasti tak menyangka manuver pertukarannya dengan Sanchez. Memanfaatkan celah super kecil itu
dia mengaktifkan pemindahan posisi lagi, memusatkan fokus sepenuhnya pada bilah musuh. Setelah berhasil menghentikan laju pedang itu, dia langsung membidik sang Sword Saint, mencoba menghunuskan belati hitam ke leher lawan sebagai skakmat terakhir. Manuver gila ini sukses mengejutkan para instruktur. Sayang sekali bocah kita meleset tipis dan malah menerima tendangan balik yang sangat keras sampai tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Tapi Adel benar-benar pantang menyerah. Dia membalas dengan melepaskan elemen kegelapannya untuk mengurung sekeliling medan pertempuran. Penghalang keris sebelumnya terbukti menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak ada itu, tulang tubuhnya sudah dipastikan hancur lebur. Biarpun serangannya tadi meleset, dia sukses mengurung sang pendekar di dalam zona hitam pekat tanpa cahaya. Di dalam dimensi kosong ini, dia memegang kendali mutlak berkat pedang kegelapan miliknya. Zona tempur ini memberinya potensi serangan tidak terbatas. Jadi, kepercayaan dirinya kembali meroket menuju puncak. Kalian dan aku pasti mengira kemenangan sudah di tangan, kan? Salah besar! Pedang itu berbalik menatap tajam dan mendadak muncul di depan mata untuk serangan fatal. Bahkan Adel merinding, merasa sedang menghadapi monster buas yang jauh lebih mengerikan dari iblis manapun. Syukurlah kendali kegelapannya luar biasa. Dia menarik sebuah belati dari titik buta dan kembali membidik musuhnya. Kali ini musuhnya benar-benar gagal memprediksi kalau jagoan kita mampu melontarkan ratusan belati. Dimensi sekaligus, skill aktif di momen pas, menembus fisik, sang pendekar layaknya rentetan proyektil tajam tanpa ampun. Kabut hitam pekat ini membuat tim Adel kebingungan, sementara instruktur Ares menyadari pertarungan sudah selesai. Dari balik kepulan bayangan hitam, terlihat satu petarung masih berdiri tegak, sementara lawannya akhirnya tumbang. Adel keluar sebagai pemenang, membuat semua orang ternganga. Strategi epiknya bahkan sukses bikin takjub salah satu pewaris, timnya langsung berlarian menghampiri, merayakan eksekusi rencananya yang benar-benar cerdas. Anak kita ini jenius sejati, dia sama sekali tidak membocorkan detail cara merobohkan sang Sword Saint. Lalu bagaimana dengan Sanchez? Pemuda malang itu kondisinya babak belur. Tapi tim medis segera membantu. Mengejutkannya lagi, ujian belum tuntas karena Adel bilang masih ada satu langkah tersisa. Sambil menancapkan pedang untuk menopang tubuhnya, Adel berakting pura-pura kehabisan tenaga. Yang sukses menghibur para pewaris, Fran mengakui Adel hebat untuk ukuran setengah iblis, meski merasa dirinya jauh lebih unggul sebagai keturunan murni. Ucapan sombong itu langsung memicu amarah Reni, yang seketika memancarkan aura mengerikan ke segala arah. Melihat respon itu, Fran justru kebingungan kenapa sang putri beruang mendadak bertingkah sangat beringas. Hawa itu sungguh bikin merinding. Anggota 7 dosa mematikan sudah mulai saling mengintimidasi akibat rivalitas tajam. Pengawal Fran itu konyol kalau berpikir majikannya bisa menang melawan Reni. Sekarang, kita kembali ke Adel. Adel heran melihat Reni memancarkan aura tempur yang buas dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Dan sampai sini dulu, petualangan kita. Instruktur Ares mendekat dan menanyakan sesuatu yang akan membuat jagoan kita kaget. Ayo kita mulai. Ares mengawasi dengan dingin, mengingatkan si cowok kalau dia sedang dipantau ketat. Adel agak kecewa karena dia mengharapkan setidaknya pujian manis, tapi tidak. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Reni dan Fran siap meledak. Adel penasaran siapa iblis yang menantang Reni. Cuman melihat aura Ares, dia langsung tahu sosok itu dari keluarga dosa nafsu. Tapi jujur, aneh banget berani menantang Reni dari semua orang di sana. Adel sadar, dia terlalu fokus menulis soal manusia, sampai lupa betapa bahayanya sifat para iblis ini. Dari jauh, Fran menatap tajam si manusia setengah iblis dan memanggilnya. Adel jelas kaget, tapi gadis gila ini malah memperburuk suasana dengan menyuruhnya jadi pelayan setianya. Mendengar itu, Reni makin murka, ingin menghancurkan gadis angkuh ini. Lalu langsung melompat, melancarkan serangan fatal. Kesal pengawalnya direndahkan oleh iblis nafsu. Nona Reni maju menarik pedangnya. Dia menolak memberi Laurel Fran sedetik pun untuk bernapas. Mereka berdua pasti sudah bentrok hancur-hancuran kalau sang instruktur tidak turun tangan. Ares memberi peringatan keras, keributan tidak berguna di kampus setan jelas dilarang keras. Kalian pasti merinding lihat ini. Kalau mau bertarung brutal, lakukan saja di luar. Para murid yang menonton sampai melongo kaget. Kalau Ares tidak cepat melerai, hal sangat fatal bisa saja menghancurkan dua kandidat elit itu. Reni menyimpan pedangnya sambil mengejek, membiarkan Laurel gemetar kesal. Dengan senyum canggung, Adel langsung mengecek atasannya. Reni hanya menatapnya datar, lalu memberi isyarat tangan untuk segera naik ke panggung. Bukannya langsung pergi bersiap tes, Lady Reni malah mengeluarkan sapu tangan, lembut menghapus keringat Adel.
Dia membersihkan wajahnya pelan, lalu memuji kerjanya yang luar biasa. Sangat manis, kan? Laurel ternyata masih keras kepala. Dia berani mengkritik Lady Rennie karena terlalu akrab dengan manusia setengah iblis. Adele santai saja mengabaikan hinaan itu. Dia cuma senang mulai diperlakukan lebih baik setelah ujian. Menatap lurus ke matanya, Lady Rennie bertanya apakah Adele menyembunyikan kekuatan saat ujian. Adele agak panik. Adele sudah ambil risiko gila untuk serangannya tadi. Akhirnya grup 34 dipanggil, dan Rennie santai melangkah, berjanji menjaga rahasia Adele. Rennie pasti berpikir kalau Adele itu pendeta rahasia super kuat dari keluarganya. Karena Lady Rennie sudah pergi ke panggung, Laurel Franz kembali muncul untuk mengganggu Adele lagi. Mendengar namanya, senyum licik terukir di wajah Laurel. Kesal karena dihentikan tadi. Dia langsung memancarkan aura yang memabukkan. Gadis itu memaksa Adele untuk meninggalkan Nona Rennie dan mulai melayaninya sekarang juga. Laurel sangat yakin pesonanya bisa merebut pengawal rendahan ini, membalas tuntas semua penghinaan yang dia terima tadi. Pesona hilang. Mungkin orang lain takluk, tapi nyatanya Adele sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan menggoda itu. Adele menolaknya dengan sangat santai, lalu kembali fokus menonton aksi Lady Rennie. Sementara gadis itu ngamuk kayak anak kecil, Adele terus menatap panggung. Dia penasaran dengan keluarga dosa lainnya, tapi tetap mendukung Rennie. Sword Sand berhasil bangkit kembali, memancarkan aura super mengerikan di seluruh jangkauan serangannya. Coba lihat ini, ketegangannya luar biasa, tapi Rennie sama sekali tidak goyah. Mengabaikan 3 beban tak berguna di timnya, dia justru melangkah maju dengan sangat percaya diri. Aksinya bahkan memancing perhatian calon Demon Lord. Udara terasa panas. Balton sampai tertawa melihat keberanian gila ini. Tapi di sisi lain, Adele mulai panik. Maju menantang Sword Saint dari jarak sedekat itu sungguh berbahaya. Saat mereka hanya berjarak beberapa inci, benturan aura yang epik dimulai. Petarung veteran melawan gadis muda saling bentrok habis-habisan. Membuktikan siapa yang punya kendali aura paling gila. Waktu seakan berhenti, wajah mereka menahan tekanan ekstrim. Sword Saint mencoba menusuk, tapi dia malah tertebas telak. Senjatanya beserta ilusi bagian atasnya terbelah 2. Semua orang langsung syok melihat dominasi mutlak Nona Rennie. Tanpa buang waktu di ujian ini, dan tanpa menoleh sedikit pun ke lawannya, Nona Rennie berbalik pergi diiringi sorakan luar biasa. Bahkan sang instruktur, Ares, tersenyum puas melihat aksinya. Tapi Adele yang paling melongo. Ilusi Sword Saint itu pasti merasakan aura monsternya. Sampai-sampai tidak berani menyerang duluan sejak awal. Laurel si pecundang sombong tetap mengejek aksi keren Rennie. Makin penasaran, Adele langsung bertanya pada Laurel, apakah tim pewaris 7 dosa mematikan sanggup menjatuhkan wujud asli Sword Saint dengan kekuatan penuhnya? Laurel cuma tertawa sinis, menjawab tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan Sword Saint asli saat ini. Kecuali Raja Iblis sebelumnya kembali. Jadi, siap lanjut ke kegilaan berikutnya bersamaku. Ikuti terus ceritaku. Kita akan melihat bahwa ilusi menyedihkan ini jelas jauh lebih lemah daripada 10% kekuatan yang dibualkan oleh sang instruktur. Adele sadar, dia benar-benar kesulitan melawan tiruan yang kekuatannya bahkan tidak mencapai sebagian kecil dari aslinya. Lucunya, meski menciptakan dunia ini, dia benar-benar buta soal alam iblis. Tapi tetap saja, jantungnya berdebar kencang. Sisa kelompok ujian ternyata dipimpin langsung oleh para pewaris 7 dosa mematikan. Mungkin gaya epik Rennie menginspirasi mereka. Para pewaris ini juga memamerkan kekuatan gila mereka. Satu persatu dari mereka berhasil menghancurkan klon Sword Saint dengan mutlak. Jadi lumayan susah menebak jarak kekuatan antar keluarga. Namun Adele sangat tahu 2 petarung teratas di sini. Mereka kelak akan menjadi karakter utama. Setelah semua orang mendapat giliran, ujian masuk akhirnya pun selesai. Mengumpulkan semuanya, instruktur Ares lalu mengumumkan, siapapun yang berani bertarung hari ini dinyatakan lulus mutlak. Mulai detik ini, para pemuda yang bertahan resmi menjadi seorang trainee Saitan. Tapi Ares memperingatkan, agar jangan senang dulu. Jalan mengerikan ini telah menghancurkan banyak iblis sebelumnya. Upacara penerimaan akan digelar dalam 2 hari. Tapi penakluk klon Sword Saint harus tinggal lebih lama. Adele yakin, ini pasti berhubungan dengan hadiah menarik yang dijanjikan saat ujian pertama. Coba kalian perhatikan bagian ini. Adele dan para pewaris hebat itu mendapat akses eksklusif menuju gudang senjata. Tapi tunggu, Baltan tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia bertanya santai, apa mereka boleh memborong senjata? Jujur, dia sangat tidak sabar melihat harta karun Saitan.
Pertanyaan rakus ini sangat cocok dengan sifat sang anak rasa iri. Lycan Baltan selalu punya rasa ingin tahu dan nafsu yang liar. Adele ingat menulis banyak tentangnya. Dengan tenang, Ares menjawab, memakai banyak senjata hanya akan menghambat perkembangan. Jadi mereka cuma boleh mengambil satu barang. Malas meladeni pertanyaan konyol lagi. Sang instruktur langsung menuntun mereka menuju gudang senjata. Dia menyentuh dinding batu, dan segel sihir pun langsung menyala. Sebuah pintu rahasia terbuka lebar. Ares bilang ini adalah hak istimewa spesial untuk peserta terbaik. Pilihan terbaik atau terburuk di dalam sana. Semuanya murni urusan nasib. Tapi, jujur saja, pintunya jauh lebih mirip gerbang penjara menyeramkan. Mereka disuruh masuk secara terbalik dari urutan ujian. Jelas ini membuat Baltan masuk pertama, dan Adele dapat giliran paling akhir. Pemuda besar itu jelas girang bukan main. Tidak sabar mengamankan harta paling epik. Baltan dengan jahil melambaikan tangannya sebelum melangkah masuk ke dalam. Karena Nona Reni sudah memegang senjata hebat, dia mengincar artefak. Adele pun berniat melakukan hal yang sama. Karena mereka berdua punya ide itu, pewaris lain pasti memikirkan strategi serupa. Kalian memikirkan hal yang sama denganku kan? Artefak bagus pasti habis. Benar saja. Baltan keluar membawa mahkota duri hitam dengan senyum puas. Skenario terburuk dimulai. Seperti tebakan, semuanya membawa artefak tanpa disadari, giliran Adele pun akhirnya tiba. Adele melihat gelang baru Reni dan langsung penasaran menanyakan fungsi sihirnya. Gadis itu hanya menyuruhnya masuk dan mencari tahu sendiri. Reni juga memberi peringatan soal barang tanpa deskripsi. Benda seperti itu mungkin misterius, tapi pasti punya kekuatan gila jika disimpan di sini. Benar kan? Sebelum masuk, Adele menatap instruktur Ares yang terlihat sedikit kesal. Pria gagah itu menyuruh Adele cepat bicara jika ada yang mengganjal. Sambil tertawa canggung, Adele bertanya tentang misteri barang tanpa deskripsi tersebut. Ares menjelaskan singkat, itu adalah artefak dan senjata dengan tujuan abstrak dan pemilik. Mysterious. Kalau sedang hoki, kau bisa mendapat peninggalan legendaris. Tapi sebaliknya, itu bisa membawa kutukan abadi. Ares lalu mendorong Adele untuk segera masuk. Adele harus melihat, apakah masuk terakhir ini sebuah berkah atau musibah. Begitu masuk, tempatnya berubah total. Jadi menurut kalian, apa yang menantinya di ruangan rapi ini? Ayo ikut aku. Melihat rahasia gila ini, Adele mengikuti cahaya menuju gudang senjata, di mana berbagai artefak keren tersegel di balik kaca ajaib. Relik demonik yang luar biasa memenuhi seluruh ruangan raksasa itu. Dia menoleh ke kanan, menemukan sebuah tombak unik dan langsung membaca teks deskripsinya. Namanya tombak kembar, senjata ikonik milik demon tanpa nama yang dulu dipakai khusus berburu ular. Roh ular dendam tinggal di ujungnya. Alirkan mana ke sana. Dan 2 ekor ular langsung muncul. Teksnya sangat melebih-lebihkan. Padahal ini murni senjata sampah. Dari awal hingga akhir. Lagi pula, Adele sudah punya belati andalan miliknya sendiri. Benda berikutnya adalah kristal cahaya bintang bekas pakai seorang astrolog hebat. Masukkan mana, dan kamu bisa meminjam cahaya bintang untuk menerangi area sekitar. Ini pada dasarnya cuma senter raksasa. Sangat membosankan. Apalagi sekarang ada lebih fokus pada elemen kegelapan. Melihat sebuah kotak sihir kosong. Dia jadi sangat penasaran dengan barang apa yang dulu tersimpan di sana. Itu adalah lingkaran besar sang pemenang. Benda ini memberi pemulihan dan daya tahan luar biasa. Terikat sampai hari terakhir penggunanya, ini pasti perlengkapan yang dipakai Baltan di kepalanya. Adele merasa penemuan ini sangat aneh. Dia ingat sudah menghapus fitur item terikat di novelnya. Jadi dia tidak menyangka akan menemukan satu di sini. Memindai sekeliling ke kiri dan kanan. Dia sadar semua barang berharga sudah ludes. Bahkan ikatan piton juga menghilang tanpa jejak. Sama halnya dengan bendera Jenderal Demon dan lencana bangsawan. Kelompok 7 dosa besar pasti sudah memborong sebagian besar artefak langka serta senjata dan pelindung. Yang tersisa di sini hanyalah sampah. Sadar tidak ada pilihan bagus, Adele mulai mengalihkan seluruh perhatiannya pada tumpukan artefak. Jang terkutuk. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia mengeluarkan kertas sihirnya, bersiap menggunakan trik rahasia yang hanya dia tahu. Dia menatap sebuah pedang patah tanpa deskripsi, lalu meminta petunjuk pada halaman tersebut. Kertas itu meminta bayaran artefak level atas atau 100 koin emas. Tapi sebelum membongkar tabungannya, dia mendadak menyadari satu ide brilian. Menguji ide jeniusnya, dia beralih ke gulungan rusak dan melakukan hal yang sama persis. Kali ini,
Sistem meminta bayaran 50 koin emas untuk membuka informasi rahasia gulungan itu. Karena kertas itu menilai pentingnya barang berdasarkan harga, dia tak perlu bayar. Dia cuma harus mencari item dengan harga paling mahal. Ada 7 kotak tanpa deskripsi di sana. Dia memeriksanya dengan cepat. Batu hitam elang ini berharga 1 koin emas. Sudah pasti barang itu tidak berguna. Mengingat harganya sangat murah, Adele santai saja mengeluarkan koinnya. Dia melihat fungsi elang tersebut, menukar keberuntungan pemilik dengan kesialan orang lain. Kesimpulannya, itu benar-benar sampah. Adele buru-buru beralih memeriksa artefak misterius yang lainnya. Beberapa info seharga 100 koin dan lainnya 50-an. Tidak ada barang yang terlalu rusak. Menyisakan 2 kotak lagi, dia menemukan pelindung bahu seharga 300 koin emas. Kertas itu memperkirakan ini setidaknya adalah artefak level mitos. Barang langka ini membuat artefak hasil curian para pewaris lainnya terlihat seperti sampah biasa. Kalian pasti berpikir dia mengambilnya, kan? Tunggu dulu. Perhatiannya mendadak teralihkan ke satu barang terakhir tanpa deskripsi yang belum sempat dia periksa. Tiba-tiba saja, dia merasa seperti sedang diawasi. Padahal, dia benar-benar sendirian di sana. Artefak misterius itu berbentuk kalung biasa. Insting tajam Adele terus berteriak memperingatkannya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan kertas ajaib dan meminta informasi penuh tentang aksesoris aneh di hadapannya. Kertas itu mendadak melayang sendiri di udara, memancarkan cahaya terang yang sangat menyilaukan mata. Kertas itu menampilkan satu kalimat singkat. Kamu harus mengorbankan seorang dewa. Artefak ini pasti level legendaris jika sampai meminta pengorbanan setingkat dewa. Mengira dirinya sial, ternyata ini sebuah anugerah super. Tapi setelah merenung sejenak, Adele sadar kalau dia telah mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Jangankan dewa demon, dia bahkan sama sekali belum terhubung dengan dewa tingkat rendah manapun. Sebagai percobaan awal, dia memutuskan untuk mengalirkan sedikit mananya ke dalam kalung misterius tersebut. Beberapa detik berlalu, keheningan total meresponsnya. Ini benar-benar membuat Adele sangat frustrasi. Ada harta karun super gila di depan matanya, tapi dia tidak tahu kemampuannya. Memutar otak keras, dia mencoba beberapa trik lain pada kertas ajaib itu. Mengubah pertanyaannya demi secuil informasi. Kita sama-sama dibuat penasaran. Apapun yang dia tanyakan. Selama mengutak-atik kalung misterius itu, sistem terus memintanya mengorbankan seorang dewa. Tapi tebak, apa? Dia akhirnya berhasil mendapat sedikit informasi rahasia secara gratis. Tanpa ragu, Adele mengambil langkah berani dan memilih kalung permata itu sebagai hadiah utamanya. Ikuti terus ceritanya, karena kau dan aku tahu dia baru saja mengamankan harta karun paling luar. Biasa di tempat ini. Begitu dia memakai aksesori itu, layar statusnya langsung terbuka untuk mengecek kekuatan barunya. Benar saja. Sebuah atribut rahasia muncul di layar. Jelas sekali dia butuh waktu lebih untuk membongkar misteri luar biasa dari benda ini. Saat dia melangkah keluar, instruktur Ares langsung menodongnya dengan pertanyaan soal pilihan anehnya. Adele menjelaskan santai kalau dia asal pilih barang tanpa deskripsi. Saat ditanya apakah dia punya informasi khusus, cowok kita ini dengan polosnya menjawab tidak tahu apa-apa. Ya, secara teknis itu bukan kebohongan. Ares hanya tidak habis pikir. Kenapa Adele sangat ceroboh? Akhirnya, pria berotot itu menyerah begitu saja. Hal ini memang mencurigakan. Tapi dia terpaksa mempercayai ucapan murid barunya. Ares lalu menatap para kadet muda dan memperingatkan mereka untuk menjaga artefak masing-masing. Di medan pertempuran, benda itu akan menjadi penentu nasib mereka. Pandangan Adele menyapu ruangan, menatap calon penguasa masa depan. Anak-anak hebat ini pasti akan mendapat dukungan dan sumber daya luar biasa ke depannya. Kalau saja dia bisa mengambil sedikit keuntungan dari mereka, itu sudah lebih dari cukup. Gerbang gudang senjata menghilang seketika. Ujian akhirnya selesai. Dan ini waktunya bagi sang nyonya dan pengawalnya untuk kembali beristirahat di kamar. Tapi tunggu, seseorang tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan langkah Adele di tempat. Baltan mendekat dengan senyum lebar, berniat meminta maaf atas sikap buruknya tadi. Dia memperkenalkan namanya dengan sopan dan langsung mengulurkan tangan untuk sebuah salam. Perhatikan baik-baik momen ini, karena kau dan aku tahu jabat tangan ini adalah jebakan. Begitu Adele menyambutnya, dia sadar orang ini sangat berbahaya. Baltan meremas tangan Adele sangat keras sambil menyeringai licik. Rasa sakit yang luar biasa seketika menjalar, berusaha meremukkan tulang tangan pahlawan kita. Pria ini adalah tipe monster yang selalu meremehkan orang lemah. Dia hanya peduli pada kekuatan murni,
selalu dikuasai ambisi berlebihan. Di cerita aslinya, dia bahkan pernah menyiksa sang tokoh utama hingga batas maksimal. Namun, saat melihat potensi jagoan kita, cowok arogan ini melepaskannya demi pertarungan epik di masa depan. Lycan Baltan benar-benar orang gila yang kecanduan akan pertarungan. Dengan seringai penuh kesombongan, dia memprovokasi Adele untuk melawan. Tapi tenang, Adele sangat cerdik dan langsung menandai pedang musuhnya untuk jurus teleportasi. Dalam sekejap, wush, dia bertukar posisi dan mendaratkan tangannya di bahu pria sombong itu. Ujian berat ini baru saja berakhir. Adele sama sekali tidak berniat meladeni permainan tuan muda arogan ini. Lagi pula, jabat tangan tadi hampir meremukkan tulangnya. Namun anehnya, Baltan malah tertawa sangat puas. Kelincahan Adele barusan sukses membakar habis semangat juang si gila pertarungan. Kini dia benar-benar ingin bertarung habis-habisan. Sebelum semuanya meledak, Nona Reni langsung maju untuk menghentikan si psikopat itu. Dengan memancarkan aura luar biasa, Reni mengancam akan ikut campur jika Baltan tidak berhenti. Mendengar itu, si maniak akhirnya menurut dan menyembunyikan kekuatannya. Sekalipun dia sangat suka bertarung, melawan dua monster kuat sekaligus itu sangat konyol. Dia menolak mengambil risiko terluka sebelum sekolah. Bahkan, dimulai. Toh, masih banyak waktu untuk bertarung nanti. Kau sadarkan orang ini benar-benar tidak waras? Tidak ingin terluka, tapi siap baku hantam selamanya. Adele masih sulit memahami pola pikir Baltan. Untuk sekarang, yang terpenting adalah pergi bersama nyonyanya. Walau harinya sangat kacau, Adele justru semakin antusias dengan kehidupan barunya di Saitan. Keesokan harinya di hotel, dia terbangun dengan perasaan sangat luar biasa. Lihat saja, dia dengan santai memamerkan fisiknya yang luar biasa sempurna. Adele merasa jauh lebih sehat dan terus bertambah kuat setiap harinya. Dengan penuh semangat, dia mengeluarkan seragam dari Saitan untuk segera dicoba. Setelah memakai celana dan blazer hitam keren itu, dia kaget karena rasanya luar biasa nyaman. Selama 3 tahun penuh, mereka diwajibkan memakai pakaian ini. Untung saja desain seragam akademi ini sangat praktis. Penasaran melihat penampilan Nona Reni dengan seragam barunya. Dia bergegas ke kamarnya dan mengetuk pintu. Begitu memastikan itu adalah pengawal setianya, Nona Reni langsung membukakan pintu. Adele langsung terpukau melihat kecantikannya dalam balutan seragam klasik. Ditambah efek cahaya matahari dari balik jendela. Dia spontan memberikan pujian manis yang membuat wajah nona mudanya memerah malu. Gadis ini mungkin kejam saat memegang senjata, tapi sisi imutnya jelas jauh lebih menaklukkan. Karena hari ini libur, cowok kita berencana santai sejenak untuk mengelilingi kota yang indah ini. Dia membungkuk menyuruhnya istirahat, tapi ditahan. Kau dan aku pasti penasaran dengan kisah selanjutnya. Sini, kumpul bareng aku. Dengan wajah memerah malu, dia mengingatkan Adele satu hal. Libur sekolah bukan berarti libur jadi penjaganya. Adele benar-benar lupa soal pekerjaan utamanya karena terlalu semangat ingin rebahan sendirian. Akhirnya, dia mengalah. Dia ganti baju dan menemani gadis itu jalan-jalan. Begitu saja, rencana liburannya hancur lebur. Tapi rasa kesalnya langsung hilang melihat cerianya kota. Kotanya bersih dan damai banget. Sulit dipercaya 10 tahun lalu tempat ini adalah medan perang. Meski pinggirannya masih terus diperbaiki, manusia memang memenangkan perang besar itu. Tapi, mereka gagal menaklukkan seluruh ibu kota. Sambil menarik lengan baju Adele, Nona Reni menunjuk ke sebuah kedai makanan jalanan. Dia sangat antusias. Dagingnya mengkilap, menggoda akibat panas panggangan. Seporsi sate daging berbumbu dan sayuran yang tampak sempurna. Penasaran? Apakah rasanya mirip ayam? Adele langsung memesan 2 porsi untuk mereka berdua. Gigitan pertama langsung mencerahkan suasana hati mereka. Adele sampai senyum-senyum sendiri melihat Reni yang biasanya dingin, kini berekspresi sangat menggemaskan. Sepertinya, gadis itu mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Mereka berdua lanjut menyusuri alun-alun kota sambil mengobrol dengan sangat bahagia. Sudah lama sekali, Adele tidak merasakan waktu istirahat yang senyaman ini. Dan mungkin, ini yang terakhir. Jalan-jalan itu membawa mereka ke sebuah patung raksasa di tengah ibu kota. Adele tampak bingung. Sampai Reni menjelaskan bahwa itu adalah patung Raja Iblis pertama. Saat diperhatikan lebih dekat, wajahnya sangat mirip dengan sosok Diana. Perhatikan baik-baik bagian ini. Melihat detail wajah Raja Iblis dari dekat itu momen langka. Dan saat Adele mencoba fokus, mata patung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat familiar. Kalung di lehernya bergetar merespons tatapan itu. Monumen batu Raja Iblis itu mentransfer kekuatan dimensi lain langsung ke dalam artefaknya. Benar-benar gila. Energi itu membuat salah satu batu permatanya kehilangan warna dan menjadi
abu-abu. Tapi anehnya, Reni sama sekali tidak melihat kejadian barusan. Dia hanya melihat Adele bertingkah aneh dan tiba-tiba mengeluarkan artefaknya. Padahal, cahaya tadi itu sangat menyilaukan, tapi dari wajahnya yang bingung. Reni jelas tidak tahu apa-apa. Adele langsung teringat buku yang memintanya memberikan persembahan demi sebuah informasi. Tanpa sengaja, dia menemukan petunjuk krusial di tempat yang paling tidak terduga. Dia yakin 100% artefak ini punya hubungan dengan Raja Iblis pertama. Dia harus menyelidikinya lebih jauh. Hari libur pun ditutup dengan rasa penasaran yang memuncak. Besok paginya, mereka langsung berangkat ke Saitan untuk acara penerimaan murid baru. Sang kepala sekolah dan para instruktur berdiri tegak di panggung, menatap 100 siswa baru. Dari kehauan, Adele mendengar para murid baru mengejek kepala sekolah itu. Padahal, wanita itu adalah monster mengerikan yang bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Kalian juga mikir yang sama kan? Menyebut bocah bertato itu imut, teman-teman Adele sepertinya agak gila. Tiba-tiba saja kepala sekolah melotot ke arah siswa yang bergosip tadi. Adele curiga. Jangan-jangan dia bisa membaca pikiran. Teriakan menggelegar dari instruktur Ares langsung membungkam semua orang. Upacara pembukaan pun dimulai. Pidato kepala sekolah ternyata biasa saja, dan suasana kembali tenang. Begitu pidato selesai, saatnya pembacaan sumpah untuk taruna peringkat pertama dan kedua. Tentu saja, posisi bergengsi itu diraih Diana dan Baltan, tapi Reni tampak sama sekali tidak peduli. Sangat wahar. Toh, satu-satunya alasan dia mendaftar di akademi ini adalah untuk membalas dendam ibunya. Persaingan nilai tidak penting baginya. Adele juga punya rencananya sendiri. Masa bodoh dengan apa kata orang. Saat berjalan menuju podium, Baltan melempar tatapan menantang dengan senyum meremehkan. Adele cuma membuang muka. Meladeni cowok gila itu cuma akan membawa masalah besar baginya. Saat sang taruna terbaik melangkah ke panggung, auranya langsung membuktikan kelayakannya berada di puncak. Sesuai dugaan dari sosok yang diberkati para dewa. Putri Sang Raja Iblis, Diana, memang tiada tanding. Sumpahnya untuk menghapus rasa malu dan membangkitkan kembali dunia iblis menggema kuat di seluruh auditorium. Semua orang bisa merasakan kemarahan pahit dari mereka yang kehilangan rumah dan keluarga akibat manusia. Coba bayangkan ini bersama aku. Kalau para iblis tahu, Adele keturunan Arsen, siksaan tanpa akhir, pasti sudah menantinya. Setelah rangkaian upacara selesai, instruktur Ares menyuruh semua murid mengecek pembagian kelas mereka di papan pengumuman. Ayo, ikuti aku. Semua orang kini antre mencari nama mereka. Saat Adele menemukan namanya di kelas A, dan bukan bersama Nona Reni, air mata haru hampir saja menetes membasahi pipinya. Untungnya sang bos masuk kelas C. Dia pura-pura sedih, tapi senyum lebar di wajahnya benar-benar gagal disembunyikan. Reni menegaskan bahwa Adele tetaplah penjaganya, yang harus selalu siap sedia kapanpun dia memanggil. Membawa semangat kebebasan yang baru, Adele melangkah riang menuju kelas barunya. Di tengah jalan dia malah tidak sengaja menabrak siswa lain. Siswa itu menatap tajam dengan aura permusuhan. Urat lehernya sampai menonjol. Anak kasar itu mengancam akan menghancurkannya dan menyamakannya dengan anjing Cerberus. Adele cukup kaget dengan permusuhan tiba-tiba ini. Ternyata, anak itu adalah Samuel Putra Faris, sang keturunan dari klan Rakus. Dia termasuk sosok yang tangguh di antara 7 dosa besar. Anak ini jelas mencari ribut meski salah. Demi menghindari masalah di hari pertama, Adele memilih minta maaf. Padahal, Samuel ini tipe menyebalkan yang wajahnya minta banget ditonjok. Selain Nona Reni, rupanya semua anak dari 7 dosa besar itu aneh. Adele hanya bisa berdoa tak sekelas dengan Baltan. Sementara itu, di ruang guru Akademi Saitan, sebuah rapat yang sangat tegang sedang berlangsung. Instruktur Aidia protes keras, menuntut posisinya sebagai pengajar sah di Saitan dihargai. Sebaliknya, instruktur Ares menilainya kurang meyakinkan untuk mengurus anak yang sangat berisiko. Ares ngotot bahwa pengalamannya jauh lebih mumpuni dalam menangani kasus semacam itu. Idea merasa, sungguh tidak masuk akal pria ini meremehkannya demi mengambil alih kelas A. Seseorang mencoba menengahi pertikaian mereka berdua. Kepala sekolah Lucien menyuruh mereka tenang. Aidia tetap merasa tidak adil karena selalu saja menjadi sasaran kritik pedas. Demi mendinginkan suasana, kepala sekolah mengizinkan Ares memaparkan alasan ingin merebut kelas Aidia. Perhatikan baik-baik sini. Ares merasa paling pantas menangani kadet kita, Adele, mengingat segudang pengalamannya melawan musuh serupa di medan tempur. Hanya dari satu tatapan, Ares tahu betul bahwa anak itu terlahir sebagai petarung yang kejam. Dia tipe orang yang bisa menyerang sekutunya sendiri.
jadi harus segera diawasi ketat. Guru-guru lain menganggap respons Ares terlalu berlebihan untuk anak setengah iblis yang jelas jauh lebih lemah dari keturunan dosa besar. Ares langsung membalas bahwa tenaga fisik tidak selalu menentukan kekuatan asli. Nyali dan ketenangan Adele bahkan bisa menyaingi insting tajam milik Ares. Itulah sebabnya dia ngotot merebut kelas A demi memantau kadet itu dari jarak dekat. Ujung-ujungnya, dia seolah menyimpulkan bahwa instruktur Idea tak bisa diandalkan untuk membimbing. Satu murid yang unik ini, Ares malah memperlakukan rekannya bak anak kecil. Lelah mendengar perdebatan tak berguna ini. Sang kepala sekolah bereaksi. Dia melepaskan sedikit auranya, sontak membungkam mulut semua instruktur. Walau cukup mengerti kekhawatiran Ares, mengganti wali kelas sekarang justru bakal memicu lebih banyak kekacauan. Meskipun begitu, dia juga sadar kalau langkah waspada itu penting. Makanya, dia hanya menugaskan instruktur Idea untuk mengawasi si bocah Adele. Rapat akhirnya dibubarkan. Dan hari pertama akademi siap dimulai secara resmi. Di dalam ruangan kelas A, Adele duduk pasrah sambil meratapi nasib buruknya. Kalian pasti setuju kan? Menghadapi Laurel Frown, si pewaris dosa nafsu ini rasanya masih lebih mending daripada terjebak bersama Diana. Dan ketimbang si Baltan, teman sekelasnya sekarang adalah Samuel, si bocah pemarah yang menyebalkan. Dengan sangat sombong, Laura menuduh Adele sengaja membuntutinya. Padahal sudah jelas, penentuan kelas ini dilakukan murni secara acak. Disertai tawa meremehkan, dia merasa berhak menjadikan Adele sebagai budaknya lagi di sini. Coba lihat tanduk besarnya itu. Beberapa orang pasti langsung ciut saat mereka asyik mengoceh sendiri. Samuel menyela dan mengancam akan menghabisi keduanya jika tak mau diam. Bahkan di kalangan iblis pun, anak ini sangat mengganggu. Lah jelas membenci nada bicaranya yang arogan. Untungnya gadis itu segera mencari mangsa baru dan membiarkan Adele menangisi nasib suramnya ke depan. Tiba-tiba pintu kelas didorong terbuka dan instruktur Idea melangkah masuk, membuat seisi ruangan seketika hening. Auranya langsung memancing rasa hormat mereka. Setelah berdiri tegak di podium, instruktur Idea langsung memperkenalkan diri kepada kadet kelas A. Dia menyebutkan bahwa orang-orang mengenalnya sebagai Legiun Kehancuran. Benar-benar julukan yang epik. Kalian dan aku pasti akan ikut berbisik takjub sama seperti murid lainnya di sana. Dia melegenda karena berhasil menumbangkan 10 hingga 30 ribu musuh sendirian di Sungai Pollux. Ayo kita mulai. Teman-teman, Adele jelas sangat menyukai ide ini. Punya mentor sekuat itu, peluang bertanya otomatis naik drastis. Perkenalan singkat kelar, dan sang instruktur langsung membahas jadwal kelas gila mereka beberapa hari ke depan. Konsepnya simple banget. Instruktur wanita ini bakal fokus ngajarin teknik berburu tingkat tinggi. Tapi bukan hewan atau monster biasa. Target mereka adalah alasan utama kenapa kadet-kadet ini masuk Saitan. Yep, mereka diajari cara melumpuhkan manusia. Adele mendengarnya dan berusaha keras menjaga wajahnya tetap datar. Instruktur Idea sendirilah yang memegang kendali penuh untuk kelas berburu ekstrem ini. Urusan sihir dan senjata diserahkan ke ahli lain. Tapi, untuk urusan melatih ketahanan fisik mental, dia jagonya. Jelas dong, belajar teori di kelas saja tidak cukup. Mereka langsung digiring menuju arena latihan terbuka. Adele sampai melongo melihat ukurannya. Lapangan ini gila. Ukurannya 4-5 kali lebih besar dari arena normal. Saat semua kumpul, instruktur Idea langsung pamer kekuatan. Dia memanggil pusaran lubang hitam, membuat semua mata kadet tertuju padanya. Putaran lubang hitam itu mencapai puncaknya, dan aura kegelapan langsung menyebar luas. Coba kalian perhatikan adegan ini. Lubang itu berubah jadi portal, dan suara langkah baja bergema. Pasukan pejuang manusia melangkah keluar dengan wajah kosong. Melihat para kadet mulai panik, dia santai bilang kalau itu cuma ilusi sihir. Ternyata, dia juga sosok di balik ilusi Sword Sen saat ujian masuk kemarin. Adele langsung sadar. Orang yang bisa membuat klon dengan 1/10 kekuatan Sword Sen asli, jelas bukan lawan sembarangan. Instruktur wanita ini benar-benar monster dengan levelnya sendiri. Akademi Saitan memang tangguh, tapi Adele yakin Akademi Kerajaan pasti punya standar yang jauh lebih menggerikan. Instruktur Idea memberi misi simpel buat kelas A. Terobos barisan pasukan ilusi itu dan sentuh dirinya. Matanya menatap tajam ke seluruh lapangan. Dan, coba tebak, pandangannya berhenti pada Adele. Menyuruhnya maju, jadi sukarelawan pertama. Sambil tersenyum licik, dia menantang Adele untuk menyerang titik lemahnya persis seperti saat melawan klon Sword Sen. Adele mengira sudah aman dari pantauan instruktur Ares. Ternyata, instruktur Idea juga sedang mengincarnya. Adele pura-pura bingung dan bertanya, kenapa mereka tidak melakukan pertarungan tanding yang biasa saja? Instruktur Idea
Lalu menjelaskan, manusia selalu menjadikan pemimpin mereka sebagai pilar kekuatan mental tertinggi. Formasi mereka bakal hancur bak efek domino kalau pemimpin tumbang. Pemimpin kuat pasti pasukannya juga kuat. Instruktur mengambil peran bos utama. Adele setuju, ini sesuai seni perang Sun Tzu. Kalahkan musuh dengan menumbangkan pemimpinnya. Begitu belati andalannya keluar, senyum sangat percaya diri langsung terukir di wajah Adele. Menumbangkan target di tengah pasukan itu gampang baginya. Tapi instruktur Idea tertawa, bilang mengalahkannya adalah misi mustahil. Jadi, syarat lulusnya gampang, cukup sentuhkan tangan atau senjata ke tubuh instruktur. Dan Adele dinyatakan lolos. Tanpa basa-basi lagi, instruktur Idea langsung memerintahkan pasukan ilusi manusianya untuk menyerbu Adele. Kalian gak akan percaya ini. Sedetik berlalu. Adele mendadak sudah berteleportasi tepat di belakang instruktur sombong itu. Belatinya siap melumpuhkan target seketika. Senyum sang instruktur lenyap, tergantikan syok akibat aura intimidasi pekat yang membekukannya. Dengan nada iseng, Adele bertanya, apa dia sudah lulus? Padahal, jarak awal mereka 11 meter. Tapi jarak sejauh itu cuma lelucon baginya. 2 kali kedipan mata melakukan teleportasi ganda. Dan dia menyusup sempurna. Dia benar-benar terus meningkatkan batas kekuatan teleportasinya. Sebentar lagi, dia bakal jadi penyusup sempurna yang bisa menghancurkan markas musuh dengan elegan. Instruktur Idea malah tertawa. Instruktur tentu tidak sebodoh itu, membiarkan dirinya terbuka. Seluruh tubuhnya ternyata sudah dilapisi pelindung gaib. Pahamlah dia, kenapa Ares sangat ngotot melindungi bocah ini. Dia tersenyum, memberi Adele nilai lulus, lalu menyuruhnya kembali baris. Sambil santai berjalan ke barisan, Adele berpikir keras, apa tatapan instruktur tadi itu murni permusuhan? Atau sekadar penasaran? Jujur saja, dia lumayan panik identitas aslinya bakal terbongkar. Instruktur Idea memuji pergerakan Adele, tapi langsung mengancam kadet lain. Siapa yang gagal siap-siap dihukum kelas tambahan. Giliran kadet kelas A pun dimulai. Sesuai ekspektasi, para siswa Akademi Elit ini sudah sangat menguasai dasar-dasar pertarungan. Apalagi, musuh ilusi mereka hanyalah prajurit manusia standar tanpa kekuatan super atau sihir. Sayangnya, pencapaian terbaik mereka cuma bisa merobohkan beberapa boneka prajurit di lapis luar, bukan target utamanya. Satu demi satu para elit ini, frustrasi dan menyerah. Mereka kewalahan menghadapi formasi pasukan yang mengepung tanpa henti. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Kadet berikutnya belajar dari kesalahan, mencoba melompat tinggi melewati barikade boneka manusia. Dalam sekejap, dia langsung dijatuhkan oleh hujan panah dari pasukan pemanah boneka itu. Adele hanya tersenyum canggung melihat aksi yang super memalukan itu. Ikuti terus ceritaku. Adele sadar, sistem kelas ini sungguh rusak karena dia seharusnya bisa dengan mudah merebut posisi puncak. Giliran Samuel sekarang. Adele benar-benar penasaran. Apakah gaya sok jagoan anak ini sebanding dengan kekuatan aslinya di lapangan? Mengambil posisi kuda-kuda, Samuel langsung memusatkan energi mana yang luar biasa di sekitarnya. Energi itu terus membesar gila-gilaan, bikin tekanan udara di seluruh ruangan jadi super berat. Benar saja, aura Samuel meledak dan berubah menjadi tornado raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Para siswa lainnya sampai hampir terbang tertiup angin kencang itu. Adele melongo kaget saat Samuel menyapu bersih 1 batalion boneka cuma dengan 1 serangan mutlak. Sumpah, ini pertama kalinya dia melihat sihir tingkat dewa sedekat ini. Jurus spesial Samuel memang gila, serangan area masif yang bisa melenyapkan apapun di jalurnya. Adele memprediksi kalau anak sok jago ini bakal gampang banget mengamankan peringkat 1 di kelas. Tapi saat debu menghilang, instruktur Idea muncul tanpa lecet sedikit pun. Dia malah kelihatan kecewa berat. Adele sudah menebaknya. Gak mungkin kan seorang instruktur elit bisa tumbang semudah itu oleh murid biasa. Serangan Samuel sukses menghancurkan papan target di sebelah instruktur. Itu pencapaian yang lumayan epik. Cukup bikin kaget sedetik sih. Tapi sayangnya, nasib dia sama saja. Gagal total kayak yang lain. Samuel mematung tak percaya. Raut wajahnya menolak keras keputusan telak itu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Instruktur Idea cuma menjentikan jarinya, memamerkan pasukan armada boneka masif di belakangnya yang siap menghancurkan segalanya. Dia menegaskan, selama pemimpin musuh masih hidup, pasukan target akan selalu digantikan dengan yang baru tanpa henti. Berjejer hingga keluar arena, Adele memperkirakan ada sekitar 200 boneka tempur di belakang. Sang instruktur, Profesor Idea dengan santai bilang sihir Samuel itu hebat.
Tapi ya cuma sebatas level anak baru yang masih pemula. Samuel yang cerdik tahu lebih baik untuk segera berhenti membantah. Dengan decihan kesal, dia kembali ke barisan. Ada lumayan kaget anak angkuh ini bisa menerima kenyataan pahit. Meski wajahnya masih terlihat sangat tidak puas. Saat pandangan mereka beradu sesaat, Samuel merasa gengsinya terinjak dan amarahnya memuncak. Rasa percaya diri yang kelewat batas itulah yang sebenarnya jadi alasan utama dia gagal. Padahal kalau saja dia mengarahkan serangan dahsyatnya ke target utama, dia pasti sudah lulus ujian ini dengan sangat mudah. Penilaian awal berlanjut ketika Idea memanggil murid berikutnya ke depan. Suara tawa sombong memecah keheningan. Laurel Front melangkah maju, sangat bersemangat menjadi pusat perhatian semua orang. Semua siswa di sana yakin dia bakal lolos. Pertanyaannya, dengan cara apa? Berdiri angkuh, dia menghina boneka-boneka itu sebagai pelayan rendahan. Tapi sayang, gertakan sombongnya itu sama sekali tidak ditanggapi oleh para pasukan boneka. Keringat dingin bercucuran. Omongan sombongnya langsung terhenti seketika. Sadar kekuatannya tak mempan melawan benda mati, Laurel mulai panik luar biasa memikirkan jalan keluar dari situasi memalukan ini. Kalian pasti setuju denganku. Gadis manja ini jelas bukan tipe yang bertarung secara langsung. Dulu waktu ujian masuk, dia cuma jadikan teman-temannya tumbal. Sembunyi di belakang dan terus kasih perintah seenaknya bak ratu lebah. Tanpa pengikutnya dia itu nol besar, benar-benar putus asa mencari solusi jitu. Tiba-tiba dia menoleh panik ke kerumunan dan bertatapan dengan Adele. Matanya sih memelas minta tolong, tapi mulutnya masih saja berani panggil Adele. Budak! Tak paham hubungan aneh mereka. Seluruh kelas langsung kasak-kusuk membicarakan ucapan gila yang baru saja terdengar. Jangankan bantu, Adele memang tak peduli sejak awal. Tapi jujur saja, drama ini sangat menghibur hatinya. Muak dengar rengekannya, instruktur Idea langsung menyuruh pasukannya maju. Wajah Laurel seketika pucat pasi. Melihat serbuan itu, mereka langsung mengepungnya, memukul dan menendangnya tanpa henti. Adele cuma geleng-geleng kepala. Tak habis pikir gadis ini tak pernah belajar sihir penguat untuk dirinya sendiri. Satu kelas melongo, melihat Laurel dihajar cukup lama sambil terus menjerit, minta tolong. Tapi di saat semua sibuk nonton keributan, mata Adele malah menangkap momen menarik di tempat lain. Dia melihat seorang murid berhasil memulihkan lukanya sampai benar-benar sembuh. Sihir pemulihan itu kemampuan eksklusif ras manusia. Jadi sudah pasti, gadis imut berambut merah muda ini punya darah setengah iblis di tubuhnya. Kekuatan sihir penyembuh sehebat itu benar-benar langka dan luar biasa. Meski namanya terlupakan, Adele bertekad mendekatinya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah rencana baru ini bakal berhasil? Baru saja Adele mau mendekat, instruktur Idea malah menyuruhnya mengantar kadet Friend kembali ke kelas karena ujian sudah selesai. Sini ku beritahu, waktunya benar-benar kacau. Dia lebih milih ngobrol dengan penyembuh itu daripada mengurus anak nakal ini. Adele berlutut menyenggol pelan dahi Laurel yang babak belur, lalu mengejeknya sama sekali tidak berguna. Adele menepuknya berkali-kali, menyuruhnya cepat bangun. Hinaan fisik sih masih bisa ditahan. Tapi dipermalukan habis-habisan di depan semua orang, itu jauh lebih menyakitkan. Setidaknya saat dipanggil budak, Adele bisa membalas kalau anak itu jauh lebih lemah dan menyedihkan darinya. Tepat sebelum kelas berakhir, instruktur Idea menyuruh semua siswa untuk segera berkumpul dan berbaris rapi. Awalnya dia punya ekspektasi tinggi, tapi hasil akhirnya ternyata lumayan mengecewakan. Meski begitu, hari ini adalah awal pelajaran yang cukup bagus. Penting banget buat anak-anak muda ini merasakan kekalahan telak. Biar mereka sadar posisi mereka di dunia. Mereka harus melihat langsung di mana kelemahan dan letak kesalahan fatal mereka. Tahu batasan diri sejak awal itu adalah sebuah langkah maju yang sangat besar. Paham soal ini, bikin mereka bisa saling melindungi saat bertarung nanti. Adele ngerasa aneh Akademi Setan pakai sistem acak. Padahal sekolah kekaisaran manusia biasanya membagi murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Instruktur Idea lalu mulai membahas konsep sinergi. Perhatikan baik-baik momen ini. Meski banyak yang gagal, Idea menunjuk Adele di tengah keramaian. Menatapnya lekat dan bilang akan mengawasi perkembangannya terus. Adele cuma bisa berterima kasih dengan canggung, sambil merasakan tatapan tajam teman-teman sekelas yang seakan membakar punggungnya. Akhirnya mereka dibubarkan dan disuruh segera kembali ke ruang kelas untuk pelajaran selanjutnya. Kalau para instruktur terasa memusuhi, teman-teman Samuel justru kelihatan seperti sudah siap untuk langsung menyerang. Adele mulai cemas. Membangun faksinya sendiri sekarang rasanya hampir mustahil. Apalagi dengan semua gangguan dari anak-anak nyebelin dari kelompok 7, dosa mematikan. Selesai kelas berburu, pelajaran lainnya
berjalan sangat lancar. Jadwal mereka berikutnya adalah masuk ke pendidikan teori. Di kelas teori, mereka belajar sejarah alam iblis dan titik lemah paling mendasar manusia. Adele mendengarkan dengan serius. Hari ini, dia baru tahu anatomi iblis hampir persis sama seperti manusia. Kena pukul di titik tertentu ngasih rasa sakit yang sepadan. Pertemuan depan mereka bakal kuis. Jadi instruktur mengingatkan untuk belajar. Anehnya, ini kerasa normal banget. Tapi, bagi Adele sekolah ini terasa membosankan. Karena dia sudah mempelajari semuanya di kehidupan. Sebelumnya, ini baru hari pertama. Tapi rasanya dia sudah benar-benar capek. Persis seperti kehidupan masa lalunya. Dia sama sekali nggak punya teman ngobrol setelah kelas bubar. Ngomong-ngomong soal teman, ada satu gadis berambut pink berkekuatan penyembuh yang bikin dia penasaran, pengen kenalan. Mumpung kelas berikutnya, masih beberapa menit lagi, ini bisa jadi kesempatan emas buat ngajak dia ngobrol. Adele jalan pelan mendekati mejanya, lalu mata mereka bertemu. Sambil senyum hangat, Adele memperkenalkan dirinya dengan ramah. Gadis itu cuma dia menatapnya. Sementara seisi kelas langsung berhenti aktivitas dan fokus merhatiin mereka berdua. Sekarang kalau dia pikir-pikir lagi, kamu dan aku pasti sepakat soal ini. Dua manusia setengah iblis kumpul bareng, otomatis langsung jadi tontonan. Si gadis kelihatan banget nggak nyaman sama situasi ini. Jadi, mending obrolannya dilanjutin kapan aja deh. Dia buru-buru keluar dari momen canggung itu dan berjalan ke pintu. Dia cuma pengen ke toilet, ngisi mana sendirian, atau ngelakuin hal lain. Tiba-tiba pintu terbuka lebar dan Samuel masuk. Untuk kesekian kalinya hari ini, mata mereka saling beradu. Adele mau keluar, tapi bocah tengil ini menatapnya kayak melihat sampah menjijikan. Berusaha menjaga ketenangan, Adele dengan berat hati mengalah dan ngasih jalan biar Samuel masuk. Lebih dulu. Waktu lewat, Samuel malah mengejek dan berbisik kalau Adele itu cuman makhluk rendahan yang sangat menghihikan. Kesabaran orang itu ada batasnya. Adele udah susah payah menghindari masalah seharian ini. Tapi akhirnya dia muak juga sama semua omong kosong ini. Dia menoleh, lalu dengan sarkas memuji keluarga Samuel. Sengaja banget memancing tepat di titik lemahnya. Samuel langsung ngelepasin auranya yang mengerikan dan nyuruh Adele mengulangi ucapannya barusan. Makin berani, Adele terang-terangan memuji keluarga rakus itu. Karena udah melahirkan sampah hidup yang bisa bicara. Tentu saja kata-kata barusan bikin Samuel meledak. Sampai sini kita sama-sama tahu apa yang bakal terjadi. Gampang banget bikin Samuel marah besar, beda jauh dari Balton. Si bodoh ini sama sekali nggak bisa mengendalikan kebencian dan permusuhan murninya. Sini, biar ku ceritakan. Kalau bocah ini berani merusak rencana Adele, lebih baik singkirkan saja dia sekarang. Samuel langsung memusatkan mananya menjadi armor berduri yang mengerikan. Tapi Adele, dia sama sekali tidak peduli. Adele yakin dia bisa terbebas dari hukuman, asalkan dia meledakkan satu lengan Samuel dan memalsukan kecelakaan itu. Perhatikan baik-baik. Tepat sebelum mereka saling serang, instruktur kelas selanjutnya mendadak muncul. Tanpa disadari siapapun, aura panas mereka langsung lenyap. Instruktur berkacamata dengan rambut klimis itu tersenyum sangat ramah. Lalu dengan santai menyuruh seluruh murid untuk duduk. Gilanya lagi, Samuel dan Adele sama sekali tidak merasakan kedatangan pria misterius ini. Gila banget kan?